Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Ustazah Mami, selaku Kepala Sekolah SD Ita Taqwa. Yang kami hormati ada Ustazah Yirawati, selaku narasumber parenting jenjang kelas 2 hari ini, Ustazah Ira. Kemudian rekan-rekan ustadz-ustadzah jenjang kelas 2 yang saya hormati. Dan tim BK, ada Ustazah Asma yang sudah mensupport acara ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Asma dan Ustazah Ani. Dan tak lupa kepada ayah bunda sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti parenting ini. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda atas waktunya ya. Sambil bekerja, sambil rebahan, sambil di rumah, sambil masak mungkin bisa mendengarkan parenting ini ya bunda ya. Bismillah, semoga bermanfaat ke depannya. Alhamdulillah ya ayah bunda, kita bisa berkumpul di ruang dan waktu yang tidak pernah disangka sebelumnya ya bunda, yang biasanya kita bertemu di ruangan, tatap muka langsung, tapi kali ini bertemunya lewat layar kaca masing-masing. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah semangat mengikuti parenting ini ya, semoga bermanfaat. Ini merupakan rahmat dari Allah, mempertemukan hambanya yang saling mencintai karena Allah, untuk belajar bersama-sama, mengikuti parenting dengan tema tips agar kegiatan belajar anak di masa pandemi, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi ya, ayah bunda, insya Allah, yaitu Ustazah Yirawati, salah satu psikolog terbaik di Sekolah At-Taqwa. Ustazah Yira, sudah siap insya Allah. Nah, baik, di sini saya sebagai host hari ini mohon izin akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, kemudian acara inti, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Baik, menginjak acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca surat Fatihah agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Sekolah SD ITA Taqwa Surabaya yang akan disampaikan oleh Ustazah Mami Indrawati. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, Ustazah Anis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Terdengar ya suaranya? Bisa, Us. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patut kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan berkah pada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat sehat utamanya pada kondisi saat ini, dan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita berada pada jalan kebaikan. Yang saya hormati Ustazah Yira, selaku konsultan dan pemateri hari ini, yang akan berbagi tips bagaimana nanti membuat anak-anak belajar lebih efektif di masa pandemi. Ini sudah kurang lebih 3 bulan ya, kita berada pada kondisi pandemi. Insya Allah banyak suka duka. Nanti mungkin bisa share bersama di sini, dan kita sama-sama saling menguatkan, baik dari pihak sekolah maupun dari ayah bunda. Utamanya adalah untuk anak-anak kita tercinta. Yang saya hormati juga Ustadz-Ustadzah, tim jenjang kelas 2, dan ayah bunda yang kami
hormati, terima kasih banyak sudah bergabung di acara parenting hari ini. Insya Allah di kegiatan ini kita saling memotivasi, kita saling menguatkan. Kita belum bisa bertatap muka, namun dengan kegiatan ini kita bisa saling bersilaturahmi, kita bisa saling mengetahui kabar satu dengan yang lainnya, dan kami juga ucapkan terima kasih Ayah Bunda atas pendampingan belajar Nanda selama belajar di rumah atau daring di bulan kemarin. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal pahala yang berlimpah karena anak-anak mestinya harus belajar di sekolah dengan Ustadz Ustadzah. Tugas-tugas Ustadz Ustadzah harus dihandle oleh Ayah Bunda di rumah, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Tentunya banyak cerita dan sebagainya. Nanti kita bisa sharing di sini bagaimana tips untuk belajar anak-anak nanti ke depannya lebih efektif lagi. Insya Allah informasi dari pemerintah untuk saat ini ya terkait belajar Nanda. Tahun ajaran baru insya Allah tetap di tanggal 13 Juli. Namun apakah sekolah bisa masuk atau masih tetap daring? Insya Allah masih menunggu dari dinas atau dari wali kota. Kemarin informasi dari Ibu Wali Kota bahwa sekolah boleh dibuka atau mulai belajar di sekolah. Itu informasinya menunggu 7-10 hari sebelum tanggal 13 Juli. Jadi kita semuanya juga masih menunggu. Kemarin juga ada surat lagi atau pemberitahuan lagi dari pemerintah. Mungkin yang bisa dibuka adalah sekolah yang zona hijau. Nah, kita di Surabaya ini juga belum bisa, dari pemerintah kota juga belum bisa memastikan dalam waktu dekat ini apakah sekolah bisa dimulai, maksudnya masuk sekolah bisa dimulai per tanggal 13 Juli atau belum. Kami mohon bersabar menunggu informasi dari kami ya, Ayah Bunda. Insya Allah akan kita siapkan yang terbaik, baik nanti harus daring atau ada tatap muka, insya Allah akan kami siapkan sebaik-baiknya di awal tahun. Sepertinya suara udah kami putus ya. Kirim Bu TV lucu. Ngirim video kan kalau suara. Ini Pak Nus ada bingung nih toh. Mana tinggal dua baru ambil ibu ya nanti kali no baru ono suara. Laptopnya tiba-tiba mati. Oh. Ya, mengapunten nggih. Nggih Ayah Bunda, mumpung masih Syawal, saya pribadi maupun keluarga besar At-Taqwa mengucapkan minal aidin wal faidin. Kami mohon maaf jika selama pendampingan Anda 1 tahun ini banyak salah, banyak hilang, kurangnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, anak-anak kita, keluarga besar kita, sehingga kita bisa terus melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dan terima kasih atas bergabungnya Ayah Bunda, meluangkan waktu bisa bergabung dengan kita untuk belajar bersama di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nami atas sambutannya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ya ini acara inti, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yakni parenting bersama Ustazah Yirawati dengan tema tips agar kegiatan belajar anak efektif di masa pandemi. Ya Bunda, monggo bisa dipersiapkan alat tulisnya. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti bisa disiapkan, tempat yang nyaman, posisi yang nyaman pastinya, Ayah Bunda. Baik, kepada Ustazah Yirawati kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Ustazah ya? Dengar Us, alhamdulillah. Ya, mungkin bisa slide-nya Us. Slide-nya bisa mulai bisa dipasang ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan bicara mengenai tips agar kegiatan belajar anak efektif di masa pandemi. Sebenarnya sih di masa pandemi ini yang stres orang tuanya ya, bukan anaknya ya. Kalau kita mau jujur ya Bunda ya, ini kira-kira ayah bunda yang hadir atau banyak bundanya nih kira-kira? Kalau saya lihat gambarnya tadi banyak bunda-bunda ya. Jadi hari ini memang kita akan bicara tentang bagaimana sih agar kegiatan belajar anak efektif di masa pandemi. Tapi sebelum kita bicara tentang anak belajar efektif, maka saya minta slide pertama dibuka. Agar belajar itu efektif, maka pendamping anak belajar, terutama di masa pandemi, ini adalah orang tuanya, itu harus selesai dulu. Jadi di sini yang dibutuhkan agar anak-anak itu bisa belajar efektif, maka orang tua harus memiliki kendali diri dan kontrol emosi sebagai partner belajar. Sebab yang jadi masalah adalah saat anak belajar di rumah, yang uring-uringan itu biasanya bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kalau misalnya saya berhadapan langsung dengan ibu, pasti saya akan bertanya langsung dan mengatakan benar apa benar ya Bu ya. Jadi memang di masa WFI, work from home, study from home, ini memang orang tua itu yang merasa kelelahan, merasa sampai hilang akal ya. Jadi kalau dibilang bukan anak yang nakal, tapi orang tua yang kurang akal pada saat kita menghadapi anak-anak. Karena pada saat study from home ini memang dibutuhkan kreativitas orang tua, memang dibutuhkan inovasi dari orang tua agar anak itu tetap nyaman dengan kegiatan belajarnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dalam periode pandemi ini orang tua sudah menyiapkan diri secara emosi ya, karena memang kita akan berhadapan tiap saat dengan anak, bukan lagi anak berangkat sekolah, kemudian kita punya waktu istirahat. Enggak, sekarang itu kita benar-benar ngadepin anak nih 24 jam. Jadi 24 jam ini sebenarnya waktu yang sangat baik, waktu yang sangat tepat untuk orang tua itu melakukan eksplorasi bakat, mengamati anak, karena selama ini orang tua tuh kalau tanya bakatnya anak, ke siapa? Ke gurunya. Jadi orang tua tuh sering tanya gini, kira-kira bakat sama minat anak saya apa ya Bu? Harusnya yang paling tahu bakat minat anak itu orang tua. Karena apa? Karena keseharian anak itu bersama orang tua. Tapi memang sayangnya untuk saat ini, orang tua itu belum mengobservasi anak. Orang tua masih melakukan tugas sebagai supervisor. Jadi hanya ngawasin aja. Tapi belum mampu terlibat sebagai observer aktif, terlibat berpartisipasi aktif dengan anak-anak, sampai akhirnya mereka itu bisa memotret, bisa membuat sebuah portofolio. Oh, anak saya ternyata punya bakat nih. Yang pertama misalnya, dia keras kepala. Keras kepala itu bakat? Iya, bakat. Yang kedua, dia pintar ngomong. Kemudian yang ketiga misalnya ya, dia kalau sudah punya keinginan, pokoknya harus kekeh gitu. Ini bakat. Terus kemudian anak saya pelit. Itu bakat, karakter. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang karakter anak-anak kita, maka kita akan kembalikan lagi bahwa Allah itu sudah mengatakan dalam surat Al-Isra, bahwa katakanlah Muhammad bahwa setiap orang itu dilahirkan dengan sakilahnya masing-masing, pembawaannya masing-masing. Karena itu dalam pendidikan, dalam pengasuhan kita harus mematuhi atau memegang prinsip bahwa setiap anak, setiap individu adalah unik dan berbeda. Jadi nggak bisa menyamakan, nggak bisa sama ratakan anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Dulu kakaknya kayak gini, adiknya kayak gini, terus kemudian sepupunya kayak gini, nggak bisa seperti itu. Jadi kita memang melihat setiap anak dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing, dan limitasi masing-masing. Nah ini yang harus dipahami.
Setiap anak punya kelebihan, tapi setiap anak juga punya limitasi. Dan ini memang orang tua yang harus memotret. Nah, pada saat WFH ini, kita akhirnya tahu nih, bahwa pada saat WFH, pada saat studi from home, orang tua itu benar-benar menjadi partner anak itu untuk akhirnya tahu, anak saya itu benar-benar dia itu kalau misalnya dia belajar itu, dia lebih sukanya ditemenin atau cukup diawasin, atau dia itu kalau belajar itu perintahnya cukup 1 kali 2 kali, atau dia harus diulang berkali-kali ya. Nah ini dimaksudkan agar kita tahu nanti metode pembelajaran anak saya itu seperti apa. Nah untuk orang tua bisa paham, untuk orang tua bisa mengetahui tentang anak, maka yang harus kita pahami adalah kenali dulu emosi kita dan bagaimana kita bisa mengendalikan diri saat berhadapan dengan anak-anak. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang capek, otomatis pada saat melihat anak-anak rewel, orang tua akan lebih bawel. Ini yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya saya bilang, kalau ngadepin anak-anak itu memang dalam kondisi terbaik. Agar apa? Pada saat kita ngadepin mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kemudian harus ngajarin mereka itu dengan energi terbaik, dengan komunikasi terbaik. Nah, itu yang memang harus kita siapkan di masa pandemi ini. Dan orang tua agar memiliki kontrol emosi yang baik, memang butuh latihan. Karena yang namanya kematangan emosional itu tidak berbanding lurus dengan usia kita. Banyak orang-orang yang istilahnya usianya sudah cukup matang nih, dia dianggap sudah dewasa, tapi ternyata untuk kontrol emosinya ternyata belum seperti yang kita harapkan. Hal ini kenapa? Karena otak sendiri itu sebenarnya cara berpikir otak itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu oleh otak emosi dan oleh otak berpikir. Jadi dalam sistem otak kita itu ada yang bagian sistem limbik, itu juga bagian dari otak berpikir, dan ada yang namanya korteks cerebri, dan ini memang otak berpikir, otak belajar. Nah, orang tua biasanya kesulitan dalam mengontrol cara kerja sistem limbik kita. Nah, itu yang membuat kita akhirnya mudah emosi, membuat kita kurang sabaran dan cepat panas saat ngadepin anak-anak yang sudah mulai berulah dan bertingkah. Apalagi ini anak-anak sudah hampir 3 bulan di rumah, mereka nggak ngapa-ngapain, mereka mungkin ya kalau misalnya orang tua yang kurang kreatif akan lebih banyak menghabiskan waktunya mungkin ya tiduran ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin juga anak-anak bermain game, ada juga kan keluhannya seperti itu, lebih banyak lihat televisi. Nah, untuk itu dibutuhkan memang kreativitas kita untuk membuat membuat kegiatan-kegiatan yang memang sangat dibutuhkan anak pada saat studi from home. Dan itu metodenya saya di sini pakai metode mikir. Jadi slide kedua tolong, Ustazah. Slide kedua. Nah, ini yang saya katakan metode mikir. Metode mikir itu apa? Slide ketiga, Ustazah. Ini kita langsung. Yang pertama, membuat jadwal dan aturan bersama. Yang namanya membuat jadwal dan aturan bersama, yang bikin jadwal bukan orang tua, tapi anak suruh bikin jadwal. Jadi di sini anak diminta bikin jadwal, dan kita sebagai orang tua melakukan observasi dan melihat, oh jadwalnya, jadi biar dia itu bertanggung jawab terhadap jadwal yang sudah dibuat sendiri. Jadi ditanya, kapan kamu belajar? Oh jam sekian sampai jam sekian. Kemudian, kapan kamu waktunya beribadah? Kapan kamu waktunya istirahat? Itu harus menjadi kesepakatan bersama. Jadi bukan seperti kita menyamakan jadwal itu di sekolah. Karena lingkungan rumah, lingkungan belajar di rumah tidak sama dengan lingkungan belajar di sekolah. Kita tidak akan memindahkan sekolah ke dalam rumah. Dan kita juga tidak akan memindahkan situasi kelas ke dalam rumah, juga tidak akan seperti itu. Jadi di sini buat jadwal dan aturan bersama. Jadi orang tua di sini juga harus membuat jadwal bagi kita sendiri. Misalnya kita work from home, maka kita pastikan bahwa kita bisa membersamai anak-anak itu jam berapa. Kita bekerja itu jam berapa. Jadi kemudian kalau misalnya, oh di situ ada ayah, bunda. Kalau misalnya bundanya bisa membersamai jam sekian, ya silahkan bunda yang membersamai. Kalau misalnya ayah yang membersamai, ya ayah yang membersamai. Nah, kalau kita sudah membuat jadwal, maka tetapkan aturan. Jadi kayak misalnya dibuat nih, jadwalnya sudah dibuat nih oleh anak.
Kemudian aturannya, kalau misalnya jadwal ini tidak dipatuhi, maka sanksi yang boleh diberikan apa? Jadi di sini memang sistem reward punishment ada nantinya. Agar apa? Agar anak itu tetap on the track. Karena kalau misalnya anak belajar di rumah, beda sama anak-anak belajar di kelas. Anak kalau belajar di kelas, mereka punya pembanding. Mereka paham otoritas. Tapi kalau di rumah, yang ada hanya bapak, ibu, saudara. Maka mereka cenderung akan bersikap seenaknya, iya pasti. Karena memang setiap anak itu sudah fitrahnya. Sudah fitrah mereka itu untuk menguji limitasi orang tua. Limitasinya kita apa ya? Kesabaran kita. Itu yang memang diuji oleh anak-anak kita. Dan itu sudah sangat umum. Dan karena itu ya sudahlah, kalau ngadepin anak-anak memang intinya saya akan bilang sabar. Tapi memang banyak orang yang mengatakan sabar itu susah, sabar ada batasnya. Padahal sabar nggak ada batasnya. Dan pesan saya yang penting sekali harus diingat oleh orang tua. Pada saat kita mengajari anak-anak, selain sabar, memang kita harus mengulang-ulang pesan. Tugas orang tua itu mengulang pesan. Nggak ada kok tugas orang tua yang lebih butuh konsistensi, butuh istiqomah itu selain mengulang pesan. Karena apa? Anak hari ini dikasih tahu. Hari ini taruh sepatu di sana. Ternyata besoknya kita juga harus mengulang pesan lagi. Hari ini taruh sepatu di sana. Apakah anak akan langsung patuh? Tidak. Karena untuk membentuk suatu kebiasaan baik itu dibutuhkan proses. Itu butuh skema, itu butuh contoh. Dan anak-anak karena keterbatasan cara pikir mereka, keterbatasan pemahaman mereka, otomatis kalau cuma 1 kali, 2 kali nggak berhasil, ya orang tua harus mengulang dong, karena memang tugas kita mengulang pesan. Dan kalau kita lihat dalam kitab suci kita sendiri, dalam Al-Quran, Allah saja waktu menurunkan Al-Quran dan kemudian memberitahu Rasulullah tentang apa yang harus dilakukan oleh umatnya, itu setiap ayat dalam Al-Quran diulang-ulang. Sama dengan orang tua saat ngajarin anak, ya berarti harus ngulang lagi. Jadi jangan berharap bahwa pesan yang kita sampaikan hari ini itu akan selamanya mancep di kepala anak kalau nggak ada pengulangan pesan. Jangankan anak, orang tua aja juga masih dibegitukan kok. Kalau dalam aturan di tempat kerja kita kadang-kadang kan sudah diingetin. Oh, tapi kadang-kadang diabaikan. Otomatis ingetin lagi, abaikan lagi. Anak malah akan lebih dari itu. Karena itu saya bilang, tugas orang tua adalah mengulang pesan. Dan yang penting diingat juga bahwa tugas pengasuhan itu sebenarnya adalah membentuk kenangan dan membentuk kebiasaan. Jadi anak-anak itu nanti pada saat mereka sudah dewasa, apa yang menetap di mereka itu adalah kenangan tentang masa kecil mereka dan juga kebiasaan-kebiasaan pada waktu mereka diasuh. Itu yang harus dipahami. Kemudian kalau sudah membuat jadwal dan aturan bersama, maka ide kegiatan. Ide kegiatan ini kita itu harus tahu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, ada kegiatan yang sifatnya akademik. Jadi di sini ide kegiatan itu terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran dari sekolah itu apa saja? Pembelajaran yang ada di rumah apa saja? Kemudian ide kegiatan selain itu apa? Jadi makanya kenapa dalam daring ya, pada waktu kita, boleh Ustadzah? Boleh Ustadz dibuka slide-nya? Silahkan dibuka slide-nya. Nah, sudah yang ini tadi, sudah saya sampaikan mengatur jadwal dan prioritas ini terkait dengan ide kegiatan ini. Jadi orang tua meskipun work from home ya, meskipun study from home, kegiatan itu harus direncanakan. Jadi ada jadwal kapan anak mengerjakan tugas-tugas daring, tapi ada juga jadwal kapan anak membantu orang tua. Dan kemudian ada juga jadwal kapan anak melakukan kegiatan fisik. Dan ada juga jadwal kapan anak-anak melakukan kegiatan di luar ruangan. Ya kalau misalnya rumah saya nggak ada halamannya, berarti kegiatannya di teras rumah ya, atau di halaman belakang seperti itu. Tapi memang jadwalnya ini harus dibuat. Jadi memang pembelajaran yang terbaik pada waktu study from home ini untuk anak-anak, selain ada tugas-tugas daring dari sekolah, itu adalah membuat project untuk anak-anak. Yang kadangkala membuat project ini orang tua sering tidak sempat.
Project ini misalnya begini. Contoh nih saya saat ini proyeknya adalah menanam sayur dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu bertanggung jawab penuh mulai dari menyiapkan media, kemudian menanam benih, kemudian sampai akhirnya nanti panen. Dan mereka nanti saya suruh bikin laporan, mana-mana benih yang tidak tumbuh dengan subur, mana yang bisa tumbuh dengan subur. Jadi pengamatan itu dilakukan. Di sini pada saat anak-anak melakukan proyek, sebenarnya 3 aspek pembelajaran sudah kena. Ada kognitifnya kena, afektifnya kena, psikomotoriknya juga ada. Kognitifnya apa? Kognitif itu misalnya gini, anak-anak sudah tahu, oh ternyata kalau mau nanam kangkung, ini ya biji kangkung. Kalau biji kangkung itu nanti kita bisa bikin pertanyaan, kangkung itu termasuk tumbuhan air, darat, atau tumbuhan di air. Kemudian kangkung ini termasuk tanaman dikotil atau monokotil. Kangkung itu termasuk sayuran atau sayuran yang memiliki vitamin dan serat atau bagaimana. Nah, itu kognitifnya sudah dapat. Kemudian afeksinya apa? Afeksinya adalah pada saat anak menanam sayuran itu, kan setelah beberapa hari itu kan akan tumbuh kecambah-kecambah dari tanaman-tanaman itu. Kemudian kita akan meminta kepada mereka, itu tanamannya sudah tumbuh tuh, rawat sebaik-baiknya. Pada waktu anak merawat, itu kan sebenarnya kita sedang memunculkan rasa, oh ya ini tanamanku, ini harus hidup, ini harus tumbuh dengan baik. Itu sebenarnya kita sedang mengasah afeksi anak. Jadi nanti anak setelah dia tahu, oh ini dirawat dengan baik harus diapakan, disiram. Ini kalau kepingin tumbuh dengan baik, bibitnya harus dipindah ke tempat-tempat lain agar tumbuh akarnya lebih bagus. Nah ini sebenarnya psikomotoriknya sudah tercakup di situ. Makanya saya bilang, selain pembelajaran daring dari sekolah, setiap orang tua harus punya proyek di rumah. Memelihara hewan, itu juga salah satunya. Itu proyek di rumah. Kemudian cooking bersama, bikin kue bersama, itu juga proyek. Kemudian nata kamar, kemudian mungkin juga menata ruang bermain. Tapi memang di situ idenya itu biarkan anak yang mengeluarkan. Jangan orang tua yang kemudian, ini harus begini nih, ini harus begini nih. Enggak. Jadi biarkan anak berkreasi, berkreativitas, dan kita tinggal bertanya, kemudian feedbacknya apa. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus merencanakan kegiatan pada waktu study from home ini? Karena tujuannya adalah membentuk mind mapping kepada anak. Penting dalam study from home itu anak-anak memiliki mind mapping. Karena apa? Karena mind mapping ini sebenarnya belum dimiliki oleh anak-anak saat mereka belajar di sekolah. Anak-anak belajar di sekolah itu adalah transfer ilmu pengetahuan yang memang mereka butuhkan, tapi bagaimana mereka mengembangkan mind mapping mereka, itu sebenarnya tugas dari orang tua. Kenapa anak-anak harus punya mind mapping? Karena mereka harus merencanakan mau apa nantinya, agar anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang visioner. Jadi mungkin selama ini yang penting orang tua ketahui bahwa tugas pengasuhan kita kepada anak-anak itu tujuannya adalah 2. Yang pertama, membentuk leadership kepada anak. Leadership ini wajib. Kenapa wajib? Karena setiap orang nanti akan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nggak usah mimpin orang lain, tapi bagi dirinya sendiri. Jadi tugas pokok pengasuhan itu adalah membentuk kepemimpinan pada diri anak. Karena setiap manusia adalah khalifah. Nah ini yang kadangkala sering kita abaikan. Kita mendidik anak untuk apa? Agar pintar. Kita mendidik anak untuk apa? Agar bisa sekolah di lebih tinggi, agar bisa bekerja di tempat yang enak. Padahal kita mengasuh anak-anak itu agar mereka bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau mereka sudah bisa memimpin dirinya sendiri, otomatis mereka bisa memimpin orang lain, dan mereka akhirnya juga bisa memimpin lingkungannya. Dan itu memang fungsinya sebagai khalifah di dunia ini. Jadi ayah bunda jangan lupa ya, tugas kita adalah menyiapkan pemimpin, terutama untuk anak laki-laki, karena mereka akan menjadi qawam. Mereka yang akan menjadi pemimpin dari keluarga-keluarganya, dan keluarga-keluarga itu yang akan menghasilkan generasi terbaik nantinya. Nah,
mind mapping ini, kita kembali lagi kepada mind mapping. Kenapa sih harus mind mapping ya? Jadi anak-anak itu memang kita kasih tahu, kamu besok mau apa? Itu harus kita bicarakan dari sekarang. Kalau misalnya ngomong, anak saya masih kelas 2, anak saya masih kelas 1, mereka belum tahu apa-apa. Siapa bilang anak-anak itu adalah anak-anak pintar yang luar biasa. Mereka menyimpan setiap informasi penting itu di bagian otak bawah sadarnya. Dan itu mungkin suatu saat akan muncul, yang kadangkala kita nggak menyadari. Jadi ayah bunda di sini, setiap anak, ini berdasarkan penelitian dari Profesor Tikrar Tarumanegara, ahli neuroscience, anak-anak yang lahir di tahun 2000 sampai hari ini, itu adalah anak-anak yang terlahir dengan 180 miliar sel saraf yang akan membentuk kecerdasan mereka. 180 miliar sampai 200 miliar sel saraf. Dan kita orang tuanya hanya terlahir dengan 100 miliar sel saraf. Jadi perbedaannya sudah sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya anak sekarang itu dibilang mereka anak yang nggak tahu apa-apa, salah. Karena mereka anak-anak cerdas, tapi yang harus dipahami, kecerdasan masing-masing anak tidak sama. Jadi Allah itu sudah menegaskan kembali dalam surat Al-Isra tadi, katakanlah Muhammad, setiap manusia terlahir dengan sakilahnya masing-masing. Sakilah ini baik sakilah akademik, baik itu sakilah karakter, itu pembawaannya masing-masing. Dan kenapa mind mapping? Tadi yang saya sudah bilang, selain untuk mengembangkan leadership, karena memang tugas utama pengasuhan itu adalah mengembangkan leadership, karena agar anak-anak kita itu punya karakter visioner. Karakter visioner ini karakter yang bagaimana? Karakter visioner adalah anak-anak yang optimis. Kemudian yang kedua adalah memiliki goal setting. Jadi mereka sudah punya tujuan nih mau apa. Kemudian mereka memiliki daya juang yang tinggi. Nah ini nih yang penting banget, daya juang tinggi. Karena anak zaman sekarang itu adalah anak-anak alay. Itu terkenalnya ya, anak-anak alay yang lebay dan gampang putus asa. Daya juangnya, resiliensinya, daya tangguhnya, adversity-nya belum. Itu anak-anak zaman sekarang. Makanya pada waktu dilakukan sebuah penelitian ini dilakukan oleh lembaga riset. Orang Indonesia itu adversity-nya, jadi ada yang namanya emotional question, ada intellectual question, adversity question. Adversity itu adalah ketangguhan. Ketangguhan ya, jadi sikap tangguh orang Indonesia itu urutannya itu dibandingkan dengan negara-negara yang lain, itu masih di urutan yang sifatnya adalah quitter. Jadi ada quitter, ada champer, ada climber untuk adversity. Dan kita masih berada di quitter. Jadi anak-anak Indonesia itu masih cenderung yang kalau dikasih tantangan, nggak bisa, sudah nggak bisa, ya udah diem aja. Atau kalau sudah nggak bisa, minta tolong orang lain. Tapi kita nggak berusaha nih kalau orang lain, kalau misalnya bangsa lain itu kan climber, nggak bisa, ngeyel gitu loh, gimana caranya aku harus bisa. Itu kalau orang lain ya. Nah anak-anak kita saat ini, daya juangnya ini loh, resiliensinya itu loh, terlalu lemah, susah sedikit, sudah ini ya, sudah bermasalah. Nggak enak sedikit, rewel. Nggak enak sedikit, bawel, itu ya anak-anak kita ya. Jadi makanya saya bilang, jangan sampai anak-anak kita itu jadi generasi alay. Generasi alay yang lebay, nggak punya daya juang tinggi, akhirnya apa yang terjadi? Gampang stres, gampang depresi, itu yang terjadi. Nah, kemudian, kenapa harus visioner juga? Karena mereka harus punya kebutuhan untuk berkontribusi kepada orang lain. Jadi di sini tugas kita selain membentuk leadership, menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi lingkungannya. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi di sini memang pengasuhan kita kembalikan lagi pada prinsip pengasuhan nabawi. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi jangan sampai nanti anak kita itu pintar, anak kita itu luar biasa secara akademik, tapi itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Ini berbahaya, karena kalau di situ sudah terjadi, maka visi pengasuhan kita gagal.
Karena kan pengasuhan itu intinya nanti adalah menjadikan anak-anak itu memiliki karakter dan akhlak mulia, dia menjadi khalifah, dan akhirnya menjadi hamba terbaik. Karena tujuan penciptaan kan kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi nanti tujuan akhir dari pengasuhan yang kita lakukan selain leadership adalah menjadikan anak-anak itu hamba Allah terbaik. Nah, sudah dari sini kita akan bicara, kalau kita sudah merencanakan kegiatan-kegiatan itu, jadi pisahkan, oh kegiatan dari sekolah, kegiatan fisiknya apa, kegiatan di rumah apa, yaitu kegiatan di rumah saya bilang life skill. Life skill ini tolong ayah bunda perhatikan benar, karena banyak anak sekarang yang sudah SMP, sudah SMA, nyetrika bajunya sendiri ternyata belum bisa. Bahkan untuk membersihkan sepatunya sendiri juga nggak bisa. Harus teriak-teriak manggil ibunya atau harus teriak-teriak manggil pembantunya, ini bahaya. Kenapa life skill? Life skill itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita saat mereka harus berjuang di tempat umum yang besar, mereka harus berjuang di dunia ini karena anak-anak kita nanti akan bertarung dengan 6 miliar manusia yang ada di bumi saat ini. Jadi anak-anak kita tidak akan berada di zona nyaman selamanya. Anak-anak kita tidak akan berada dalam rengkuhan kita selamanya. Ini yang harus kita pahami. Mengapa saya bilang anak-anak zaman sekarang itu ketangguhannya, resiliensinya yang benar-benar harus ayah bunda perjuangkan dan harus dididik di rumah. Jangan semua keinginan anak kita penuhi karena kasihan, karena atas dasar rasa sayang. Karena apa? Pada saat kita memenuhi semua keinginan anak, maka kita tidak pernah mengajarkan kepada anak bagaimana sih anak itu mengetahui bahwa ini kebutuhan, ini keinginan. Jadi hal-hal sepele memang, tapi kalau tidak pernah kita ajarkan, maka anak-anak itu saat kebutuhan atau keinginannya tidak terpenuhi akan stres. Nah, kalau anak-anak sudah kita ajarkan untuk menganalisa, kamu mau HP itu karena kebutuhan atau keinginan kamu. Kalau misalnya memang ini kebutuhan, diberikan. Tapi kalau hanya keinginan, sudah, nggak usah. Sama kayak anak-anak minta tas baru, minta sepatu baru, minta baju baru. Jadi saat ini seperti yang sudah banyak disampaikan oleh banyak ahli ya, saat ini pandemi corona ini memang luar biasa, harus merubah pola hidup kita, harus merubah mindset kita. Jadi hari ini kita itu benar-benar belajar untuk survive. Untuk anak-anak itu punya resiliensi tinggi bagaimana? Untuk mereka bisa berjuang dalam kondisi yang paling menyakitkan sekalipun, yang paling tidak nyaman sekalipun itu, mereka harus tetap bisa, kuat. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa anak-anak kita memiliki kehidupan yang sama dengan kita, dan tidak ada yang bisa menjamin rezeki anak-anak kita sama dengan kita. Jadi itu yang kita harus pahami ya. Jadi memang di sini pendidikan nabawi itu penting bagi anak-anak kita. Dan kemudian tadi kalau saya sudah bilang, kenapa sih harus visioner? Kenapa sih harus membentuk mind mapping? Ya karena itu agar anak-anak juga punya goal setting. Goal setting, kemudian anak-anak juga punya kontribusi kepada lingkungannya sehingga mereka menjadi orang yang penuh manfaat. Silahkan selanjutnya, Ustazah. Slide selanjutnya. Nah, pada saat kita mendampingi anak-anak belajar di rumah, tadi kan kita sudah merencanakan kegiatan nih. Ada kegiatan daring, kegiatan fisik, kegiatan life skill, ada project. Maka perhatikan ayah bunda, karena saya tadi bilang, ayah bunda kan selama ini cenderung jadi supervisor tuh bagi anak-anak. Sekarang saatnya kita menjadi observer utuh. Kita harus melihat anak kita itu gaya belajarnya cenderung seperti apa ya? Apakah dia anak yang cenderung visual? Apakah dia cenderung auditori atau dia cenderung kinestetik? Agar apa? Agar kita bisa menentukan bagaimana kita mendampingi dia belajar. Jadi agar kita juga nggak stres kalau anak-anak kinestetik kita ajari di rumah, kemudian dia harus duduk tenang, harus memperhatikan. Itu yang bikin stres orang tua. Kenapa sih anak saya nggak bisa duduk tenang, nggak bisa duduk manis gitu loh? Dan dia itu kan saya nggak bisa ngajarin dia. Padahal anaknya kinestetik. Kalau anak kinestetik, ya jangan berharap. Kalau model anaknya kinestetik, ya maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Dek, ayo kita belajar matematika nih. Misal, matematika PR-nya ini.
Ini ada soalnya 5 soal. Kamu menyelesaikan 5 soal ini sekarang apa nanti? Itu ditanyakan kepada anak-anak. Sekarang. Berarti ayo kerjakan sekarang. Kalau misalnya karena dia model anak kinestetik, mau jumpalitan, mau lari-lari, tapi dia sambil kerjakan, ya udah biarin. Karena memang kinestetik. Jadi jangan berharap anak kinestetik itu belajar seperti anak visual. Ingat ya, ayah bunda, kita tidak memindahkan situasi kelas ke rumah pada waktu daring. Tapi di saat kita belajar from home, maka yang harus kita lakukan adalah observasi anak. Jadi di situ kita tahu, oh anak ini ternyata kinestetik ya. Oh makanya kalau di kelas dia itu cenderung tidak, misalnya, makanya nih dia kalau di kelas kok gurunya sering laporan, anaknya suka keluar masuk. Jadi biar kita itu bisa lebih memahami dan nanti bisa ngasih tahu kepada anak. Ada kalau misalnya di kelas tuh harus begini ya, itu kasih tahu. Kemudian ada anak-anak yang tipikal auditory. Tipikal auditory itu adalah anak-anak yang kalau belajar itu suka dibacakan. Suka dibacakan, diajak bercerita. Jadi diskusi senangnya. Kalau anak visual sih paling enak ya Pak ya, karena kita tinggal ngasih buku, tinggal ngasih bahan, nih baca, nih selesai dengan sendirinya. Tapi kalau anak-anak auditori, dia lebih suka, ayah, bunda, temenin aku, bacain, kemudian setelah itu diskusi. Dan kalau sudah seperti itu, ayah bundanya harus punya waktu. Tapi kalau anak-anak kinestetik itu sebenarnya anak dengan keterampilan akademik yang bagus ya sebenarnya ya. Karena begini, semakin anak itu bergerak, maka yang terjadi sinaptik di otak itu mengalami sambungan-sambungan saraf ya antara dendrit dan neuron itu cepat banget dibandingkan anak-anak yang cenderung pasif, cenderung dinamis ya, cenderung statis. Itu anak-anak kinestetik itu sebenarnya anak yang sebenarnya pintar tapi di sini kita memang yang harus paham. Oh gaya mereka belajar itu memang harus jingkrak-jingkrak gitu ya, harus sambil berlari, harus sambil begini. Ya kita kasih waktu kalau di rumah. Oh dia masih butuh nih, mungkin duduk 5 menit, sudah capek, harus berdiri, harus bergerak. Ya nggak apa-apa, biarin dia bergerak. Karena begini ayah bunda, rumus konsentrasi. Rumus anak bisa konsentrasi dan rumus orang tua bisa konsentrasi itu adalah usia itu berbanding lurus dengan, maksud saya gini, kemampuan anak konsentrasi itu berbanding lurus dengan usia. Jadi misalnya anak umur 3 tahun, maka konsentrasi terbaiknya hanya 3 menit. Anak 4 tahun, konsentrasi terbaiknya 4 menit. Anak 12 tahun, konsentrasi terbaiknya 12 menit. Itu konsentrasi terbaik ya, jadi dia benar-benar fokus nih. Dia benar-benar, apa yang dikatakan, langsung masuk. Dan ini rumus yang berlaku secara internasional. Jadi kalau misalnya orang dewasa, usia 30 tahun, konsentrasi terbaiknya adalah 30 menit. Jadi kalau misalnya nyuruh anak belajar di rumah, janganlah kita itu terlalu galak ya, kalau misalnya, loh kok belajarnya cuma sebentar? Harusnya 1 jam atau harusnya 2 jam. Enggak seperti itu. Anak-anak belajar, misalnya dia belajar nih, anak usia SD ya, 7 tahun, 8 tahun. Dia belajar 15 menit, kemudian dia taruh dulu bukunya, terus dia mau ngapain, dia mungkin masih mau ngobrol, mau minum, biarin aja. Yang penting tugasnya selesai. Jadi memang fleksibilitas di sini dibutuhkan. Jadi fleksibilitas di sini memang dibutuhkan oleh anak-anak pada saat mereka belajar di rumah. Karena situasi kelas itu berbeda dengan situasi yang ada di rumah. Karena itu saya bilang kalau belajar di rumah, sediakan selain materi belajar yang dibutuhkan anak, maka sediakan juga misalnya alat-alat yang dibutuhkan anak. Jangan sampai anak-anak itu belajar dengan alasan nanti, mana ya pensilku, terus dengan alasan mana ya pensilku, cari pensil, kemana-mana lama, akhirnya nggak belajar-belajar. Mana ya penghapusku? Jadi yang saya bilang tadi, atur jadwal. Atur jadwal itu benar-benar kita itu nanti, ini loh, jam belajar kamu katanya tadi jam 7 sampai jam 8. Tapi kalau misalnya dia masih bingung cari pensilnya, cari penghapusnya, cari alat serutan untuk pensilnya, itu habis itu waktu, tugas nggak dikerjain. Jadi di sini sediakan lingkungan belajar yang nyaman, itu pasti. Sediakan camilan untuk anak-anak. Karena memang anak-anak belajarnya itu butuh kadang-kadang kalau di rumah, makan apa, mau kemana gitu, itu sediakan ya. Jadi memang menciptakan situasi
ruangan yang nyaman, situasi lingkungan yang nyaman, kemudian perlengkapan sekolahnya juga, dan kemudian kita sebagai orang tua juga memberikan dukungan. Jadi kalau misalnya auditori, ya memang harus ditemenin, dibacakan. Itu yang harus dipahami. Nah, kalau kita sudah memahami gaya belajar anak-anak kita, maka itu kita akan lebih enak. Karena nantinya kita nggak akan ini ya, nggak akan stres sendiri. Lihat anak itu belajar kok lari-lari, lihat anak itu belajar kok sambil main bola, seperti itu. Slide selanjutnya, Ustazah. Nah, ini yang harus dipahami. Kenapa tadi saya bilang sakilah. Sakilah itu adalah sifat, pembawaan. Jadi sakilahnya masing-masing anak itu beda. Sakilah yang dibawa kita itu beda dengan sakilah anak. Makanya Einstein mengatakan setiap anak itu jenius, tapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Sama seperti anak-anak, akademik dan non-akademik. Sama seperti anak-anak kita itu anak-anak yang logis. Jangan bandingkan dengan anak-anak yang suka bahasa Indonesia, yang suka IPS. Jangan dibandingkan. Karena tidak akan sama. Jadi di sini yang saya bilang tadi, pahami limitasi anak, pahami kelebihan anak. Jadi keterbatasan anak kita di mana? Kalau misalnya dia itu nggak bagus di, misalnya nih, nggak bagus di hafalan, tapi dia bisa bagus di matematika, ya sudah, kita itu hanya memahami kemudian memodifikasi. Tapi nggak usah maksain. Kasihan juga. Karena begini, pada saat kita lupa ya bahwa anak saya itu sebenarnya misal nih, nilai bahasa Indonesianya luar biasa, PKN-nya bagus, IPS-nya bagus, tapi dia nggak bisa matematika, misal. Terus orang tuanya ngambil keputusan begini, ya udah kalau gitu karena dia nggak bisa matematika nih, maka kita lesin dia di matematika. Sampai anak ini kelelahan les matematika, ternyata matematikanya juga nggak berkembang. Akhirnya apa yang terjadi? Keterampilan dia di bidang bahasa Indonesia tadi lupa, nggak kita tingkatkan, lupa, nggak kita maksimalkan potensi-potensi terbaik dia. Apa yang terjadi? Fitrah belajar dia itu akhirnya yang di bawah ini habis juga. Matematikanya nggak berkembang, bahasa Indonesianya juga nggak berkembang. Harusnya dalam pendidikan itu jangan meninggikan gunung. Itu susah nanti bagi kita. Yang terjadi adalah pada saat kita mendidik anak-anak kita, cari kelebihannya, kemudian modifikasi limitasinya. Tapi masalahnya kita itu selama mendidik anak-anak kita itu lebih terpaku kepada kekurangannya di mana. Jadi kalau lihat rapot anak-anak, jangan lihat nilai terjeleknya dulu, tapi lihat nilai terbaiknya. Jadi misalnya nih, dia agamanya paling bagus dibanding yang lain, nggak apa-apa. Maka doakan saja, Masya Allah, agamanya bagus, Al-Qurannya bagus, semoga jadi da'i yang luar biasa, semoga jadi ustadz yang luar biasa. Jadi seperti itu, jadi nggak usah kemudian, oh kamu kok nilai matematikanya jelek, IPA-nya jelek. Jangan melihat itu. Tapi lihat yang paling bagus nilai apa. Jadi kalau misalnya saya bilang tentang sakilah tadi, ada orang tua yang bilang pada saya, anak saya itu sudah keras kepala, kemudian ngeyel, suka berargumentasi, nggak mau ngalah, jengkelin banget gitu loh sikapnya gitu kan, jengkelin banget gitu karakternya. Terus saya bilang, kalau sudah tahu seperti itu Bu, apa yang harus Ibu lakukan gitu kan? Saya akan berbalik bertanya kepada gini sama ibu itu ibu bilang tadi sifat-sifat jelek. Terus saya tanya sama ibu ini, Bu, kalau seorang Hotman Paris Hutapea tidak memiliki sifat keras kepala, tidak memiliki sikap ngeyel, tidak memiliki kemampuan bicara yang bagus, argumentasi yang bagus, apakah dia akan menjadi seorang Hotman Paris Hutapea? Tidak. Jadi kalau kita sudah tahu karakter anak-anak kita, maka cari sisi terbaiknya. Jadi kalau misalnya dia ngeyel, keras kepala, ya doakan saja yang terbaik. Oh, semoga kamu menjadi seorang diplomat. Semoga kamu menjadi seorang pengacara yang hebat. Itu yang harus kita doakan kepada anak-anak kita. Jadi sakilah anak-anak kita itu adalah sebuah karakter-karakter yang memang sudah Allah bawakan. Jadi kalau misalnya kita melihat anak saya kok kikir ya, anak saya itu kok perhitungan ya. Pertanyaan saya adalah, kalau misalnya Menteri Keuangan itu boros, kalau misalnya Menteri Keuangan itu nggak punya perhitungan, apakah bisa jadi Menteri Keuangan? Ataukah bisa dia menjadi seorang akuntan, auditor? Nggak akan bisa kan? Nah, di sini
Ayo kita sekarang jangan melihat limitasi anak-anak, tapi cobalah selama studi from home ini, agar anak-anak itu bisa belajar efektif, gali kapasitas terbaik. Anak saya ini sebenarnya gaya belajarnya kayak apa sih? Anak saya ini kalau belajar itu dia suka belajar apa? Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan agar efektif juga, saya bilang tadi, lakukan learning based project. Jadi memang harus ada project. Karena pada saat kita melakukan project, sesungguhnya kita sedang melakukan mapping. Mapping apa? Mapping bakat anak. Jadi nanti di situ kita tahu, yang namanya bakat itu harus memenuhi 4E. Yang pertama enjoy, kemudian isi. Yang pertama isi dulu, maaf. Jadi bakat itu adalah isi, enjoy, excellent, earn. Kalau misalnya anak-anak itu melakukan suatu kegiatan hanya enjoy saja, hasilnya tapi nggak excellent, tapi kemudian enjoy, isi tapi nggak excellent ya, kemudian juga nggak earn, berarti dia hanya melakukannya hanya sebagai main-main aja. Tapi kalau misalnya dia melakukannya dengan isi, enjoy, excellent, kemudian earn, berarti ini bakat. Tapi kalau misalnya dia hanya isi, enjoy, excellent, bisa saja ini hobi. Karena bakat itu harus memenuhi 4E. Jadi kalau misalnya anak-anak nih, dia suka nulis. Dilihat, dia nulisnya gampang nggak? Enjoy nggak dia? Dia sampai lupa waktu nggak pada waktu menulis? Kemudian pada waktu dia menulis itu hasilnya excellent nggak? Jadi dia sudah isi nih, dia sudah enjoy, dia sudah excellent. Kemudian earn nggak? Produktif nggak dia nulisnya? Kalau misalnya dia hanya sekedar nulis 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah itu nggak nulis lagi, berarti dia nggak produktif kan? Berarti tidak termasuk bakat. Karena kalau bakat harus memenuhi 4E. Karena jangan sampai ya Bunda, anak-anak kita, kalau kita saat ini pendidikan itu sudah, mindset pendidikan di dunia, itu sudah banyak berubah. Hari ini yang kita butuhkan adalah sebuah pendidikan vokasional. Karena apa? Penelitian internasional dari Gallup Internasional mengatakan 84% orang sedunia salah jurusan. Dan penelitian dari Indonesia Career Internasional mengatakan 87% orang Indonesia salah jurusan. Dan terbukti kan, kerjanya apa, sekolahnya apa, kuliahnya apa, itu nggak nyambung. Itu yang terjadi. Makanya untuk saat ini, karena anak-anak sudah studi from home, itu alangkah baiknya kalau orang tua bisa memotret portofolio anak. Ini akan sangat berguna bagi kita nanti untuk mengarahkan pada waktu anak-anak itu lulus dari SMP nih, mau ke SMA, mau ke SMK, karena SMK sekarang itu jurusannya hampir berpuluh-puluh, jadi kita nanti bisa ngasih anak itu keterampilan memang, vokasional. Jadi bukan sekadar teori belaka. Dan itu yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Kita sedang bergerak ke teknologi 5.0, bukan 4.0 lagi. Jadi memang anak-anak itu kalau kita sudah tahu bakatnya, maka apa yang akan kita lakukan adalah membentuk karakter anak. Karena bagaimanapun emotional quotient itu menentukan 80% kesuksesan anak daripada intellectual quotient-nya. Dan ini riset. Jadi di sini sekarang Ayah Bunda, tolong perhatikan kembali anak-anak kita, apakah karakter anak-anak kita itu sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh dunia internasional, dunia profesional nantinya. Termasuk salah satunya adalah kemampuan mereka untuk melakukan presentasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mengembangkan interaksi, dan membangun jejaring nantinya. Karena itu yang dibutuhkan nantinya di abad yang akan datang. Jadi memang anak-anak zaman sekarang itu kemampuan dia untuk berhubungan dengan orang lain perlu dilatih. Kemampuan dia untuk presentasi juga perlu dilatih. Karena itu saya bilang, jadi orang tua di rumah, jangan terlalu banyak diem. Ajak ngomong anak, ajak bicara anak. Dan penting sih sekali-kali anak itu dilatih untuk ngomong. Penting sekali-kali anak dilatih untuk menulis. Menulis apa? Menulis apa saja. Kita harus melihat gaya bahasa mereka seperti apa. Dan penting sekali kita itu saat ini menanamkan kebiasaan dan pola hidup anak-anak itu yang suka baca. Kemampuan literasi anak Indonesia itu sangat rendah.
Dan ini dari penelitian internasional mengatakan literasi bangsa Indonesia itu berada di urutan 61 di antara 62 negara di dunia untuk kemampuan literasinya. Jadi anak-anak kita lebih suka nonton sesuatu yang sifatnya gadget daripada mereka harus membaca. Nah, ini akan menjadi PR yang sangat luar biasa. Karena nanti akan dituntut anak-anak itu harus mempelajari sendiri materi-materi yang diberikan, mereka harus memahami bacaan-bacaan itu dengan baik, karena sampai hari ini memang keluhan-keluhan dari anak-anak yang ada di sekolah dasar itu dari guru-gurunya adalah anak bisa baca tapi nggak paham maksudnya. Kenapa? Karena memang mereka tidak terlatih untuk mempersepsi, untuk memahami apa yang dibaca. Karena membaca itu sebenarnya kan hanya pengulangan. Jadi membaca itu proses yang terjadi di otak adalah hanya memorizing, bukan meaning, bukan pemaknaan. Tapi pada waktu kita mengajari anak membaca dan kemudian memahami, maka itulah terjadi proses meaning. Makanya anak-anak sekarang itu sampai SD kelas 3, kelas 4 itu kadangkala dikasih bacaan itu bisa baca, tapi pada waktu mereka harus mengerjakan tugas, kok nggak paham maksudnya ya? Itu banyak terjadi. Bahkan pada waktu saya masih menjadi dosen waktu itu 7-8 tahun yang lalu, banyak anak-anak didik saya waktu itu mahasiswa-mahasiswa yang kemudian dapat nilai ujiannya itu berantakan gara-gara ketidakmampuan mereka memahami meaning dari instruksi yang saya berikan atau tugas-tugas yang saya berikan. Jadi memang di sini meaning itu sendiri, pemaknaan itu sendiri, itu kita latih. Melatihnya dengan cara apa? Dengan memberikan asupan kepada otak melalui bacaan-bacaan yang bergizi bagi anak. Jadi kalau ngasih bacaan anak jangan komik. Kalau ngasih bacaan anak itu benar-benar berikan misalnya kayak ensiklopedi. Berikan bacaan-bacaan itu yang memang membuat anak itu berpikir. Agar apa? Pada saat anak berpikir, maka otak berpikir dia di bagian korteks cerebri, yang disebut juga dengan prefrontal cortex itu bekerja. Ayah bunda harus memahami ya, otak itu berkembang dari arah belakang ke depan. Jadi bukan dari tengah ke kiri kanan, enggak. Jadi yang berkembang pertama kali itu adalah batang otak, kemudian setelah batang otak berkembang dengan baik, sistem limbik setelah sistem limbik berkembang dengan baik, maka yang berkembang adalah korteks cerebri. Korteks cerebri itu adalah pusat belajar kita, pusat belajar manusia. Dan korteks cerebri ini yang seringkali tidak kita stimulasi. Padahal stimulasi korteks cerebri itu melalui apa? Melalui gerakan, melalui bacaan-bacaan, dan melalui stimulasi-stimulasi aktif dari orang tua. Makanya saya bilang, kalau untuk anak-anak, semakin banyak dia bergerak, maka itu semakin baik. Semakin aktif anak, kan ada iklan kan? Semakin aktif, maka dia semakin pintar. Apakah itu bohong? Enggak, itu benar. Karena pada saat anak bergerak, maka apa yang akan terjadi? Ini ya, ayah bunda, otak, antara yang satu dan yang lain itu tidak tersambung langsung begini. Ini sistem neuron-neuron yang ada di otak. Jadi ada dendrit, ini sel inti. Sel inti otak itu kemudian memiliki saraf-saraf. Ini ada namanya dendrit dan akson. Ini sel inti juga, ada neuron, ada akson. Ini untuk berkembang begini, untuk bernyambung begini, itu butuh yang namanya anak bergerak. Kalau anak nggak bergerak, apa yang terjadi? Anak nggak belajar, apa yang terjadi? Mati. Di otak. Ini sel saraf otak ya. Kalau sudah mati begini, itu mengalami yang namanya dalam dunia medis apoptosis. Kalau sudah sel saraf ini mengalami apoptosis, maka apa yang terjadi di otak anak-anak kita? Maka ini rontok. Jadi kecerdasannya nggak berkembang. Dan ini akan membentuk sel baru lagi, sel saraf baru lagi, tapi dia harus diajarin, dan waktunya hanya ada 74 jam. Kalau 74 jam dia nggak diajarin, dia nggak bergerak, apa yang terjadi? Rontok lagi. Makanya pada waktu Einstein itu dibelah otaknya,
Apakah otaknya besar? Kata orang Jawa kan kalau semakin besar kepalanya semakin pintar ya? Enggak. Dalam neuroscience, otak pintar itu adalah yang sel-sel sarafnya itu penuh. Jadi pada waktu difoto pakai pencitraan otak itu, pakai foto otak itu, otak kita itu terlihat sangat gelap banget. Bukan yang terang benderang. Kalau terang benderang berarti itu dipastikan tidak terjadi sambungan. Berarti kosong. Tapi kalau semakin banyak sel rabut sarafnya seperti ini, itu berarti proses belajarnya berjalan. Jadi ayah bunda untuk anak-anak, usahakan mereka tetap bergerak. Kalau pagi-pagi, anak-anak yang suka bad mood tuh, kalau mau berangkat sekolah bad mood, usahakan pagi kalau dia bangun tidur, usahakan dia itu harus bergerak. Kenapa? Karena pada saat anak bergerak, maka otak menyuruh yang namanya bagian otak namanya hipotalamus. Hipotalamus, anak ini sudah bergerak, orang ini sudah bergerak. Maka keluarkan hormon oksitosin dan dopamin. Agar apa? Agar bahagia. Itu adalah hormon cinta. Makanya dulu di zamannya Pak Harto, mungkin di sini ada ayah bunda yang masih sekolah di zaman Pak Harto ya. Itu kalau pagi anak-anak kan harus disuruh SKJ ya. Itu fungsinya untuk itu. Sekarang aja penelitiannya sudah muncul, ternyata benar. Kita melakukan gerakan di pagi hari, itu ternyata membuat hipotalamus mengeluarkan hormon dopamin dan oksitosin. Dopamin dan oksitosin yang keluar itu membuat mood anak bagus. Akhirnya apa yang terjadi pada waktu sekolah, dia nggak rewel. Tapi kalau misalnya anak susah dibangunin, terus langsung dimandiin, kasih sarapan, masuk sekolah, apa yang terjadi? Anak rewel di sekolah. Apalagi di sekolah dia juga datangnya itu sudah mepet-mepet waktunya. Nggak punya kesempatan untuk main dengan teman. Tambah itu, tambah bad mood. Dan proses pembelajaran seharian itu di sekolah tidak masuk di otak anak. Makanya saya bilang, anak-anak kalau bangun pagi, jangan dibangunkan oleh televisi, tapi memang ditarik, dibangunin, kemudian suruh olahraga. Lompat-lompat atau mau berguling-guling silahkan. Karena itu berfungsi bagus pada tubuhnya untuk menyuruh hormon, untuk menyuruh bagian otak yang namanya hipotalamus mengeluarkan hormon-hormon terbaik. Dan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan kemudian kalau anak-anak sudah bergerak seperti itu, maka kita sudah siap untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Dan usahakan ya bunda, mendisiplinkan bangun paginya anak-anak. Karena itu habit nantinya. Jadi jangan sampai anak-anak itu masuk sekolah mepet waktunya. Jangan sampai anak-anak itu masuk sekolah sudah keburu-buru. Karena sebenarnya pada waktu anak itu berangkat ke sekolah, dia bisa ketemu teman, dia bisa bergerak. Itu sebenarnya sudah sangat membantu mood anak untuk belajar seharian. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian selanjutnya, Ustazah. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang, pada saat kita berkomunikasi dengan anak, pastikan, ini yang sering bermasalah kan di komunikasi. Informasi itu yang masuk itu hanya 7% pengaruhnya. Intonasi itu 38%, dan bahasa tubuh itu luar biasa, 55%. Karena itu saat berkomunikasi dengan anak, kalau cuman ibu berteriak tapi nggak lihat anaknya, nggak pakai intonasi yang bagus, meskipun diksinya bagus, tapi kalaupun misalnya sambil teriak nih, sambil ibunya goreng tahu misal, adek mandi, anak itu benar dengar, oh iya mama, tapi nggak dilakukan. Karena informasi itu pengaruhnya hanya 7%. Tapi kalau misalnya ibu ngomong, adek mandi ya, kemudian sambil menatap anak, bahasa tubuhnya ibu juga terlihat oleh anak, maka anak itu akan lebih mudah mengikuti. Jadi bahasa tubuh itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa mempengaruhi komunikasi kita kepada anak-anak. Makanya itu saya bilang, komunikasi efektif kalau anak itu bisa melihat bahasa tubuh kita. Jadi kalau misalnya bahasa tubuhnya ibunya, oh menyenangkan, oh bahasa tubuh ibunya kok menakutkan ya hari ini, itu anak juga akan merespon sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. Kemudian prinsip komunikasi dengan anak itu adalah keep information short. Jadi jangan terlalu panjang, simple, sederhana. Kalau ngomong sama anak itu nggak usah terlalu panjang, bla 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 bla, nggak. Cukup sederhana. Pesannya apa ya itu udah disampaikan. Misalnya pesannya, dek mandi. Sudah sore,
nggak usah ditambahin. Dek, mandi sudah sore ini gini, nggak usah. Jadi pesannya apa, intinya apa, itu sampaikan kepada anak. Jadi KISS ya, keep information short and simple. Sederhana saja, pendek saja. Karena memang ternyata otak anak itu juga berpikirnya juga masih pendek loh. Jadi yang harus dipahami oleh ayah bunda semuanya, kadang-kadang kita itu marah sama anak itu karena begini. Sudah saya kasih tahu ya bolak-balik, sudah saya omongin bolak-balik, kok nggak ngerti-ngerti. Ya pantas lah, karena memang apa? Otak anak-anak kita tidak sama, tidak bisa kita samakan dengan otak kita. Kita sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Anak-anak kita baru hidup 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Proses perkembangan otaknya belum selesai. Saraf-saraf sel otaknya belum nyambung. Maka kalau misalnya dia nggak ngerti, dia nggak paham-paham, wajar. Karena mungkin memang belum nyambung itu apa yang ada di otaknya. Mungkin dia hanya pahamnya, dek mandi. Ya udah mandi, tapi mandinya harus bagaimana? Itu pokoknya anak-anak nggak paham. Jadi kita pada saat waktu berkomunikasi dengan anak-anak, itu pastikan bahwa anak-anak itu benar-benar clear gitu loh dengan apa yang kita maksudkan. Jangan sampai kemudian anak mengiyakan, tapi sebenarnya dia nggak paham. Dan ini juga terjadi di sekolah. Anak-anak itu dapat instruksi dari gurunya, tapi kalau disuruh dikerjakan, bingung, nggak dikerjain. Kadang dikerjain juga salah. Ini yang salah di mana? Apakah salah di kita, gurunya, atau di anaknya? Nggak ada yang salah. Karena memang anak-anak sistem sistem berpikir dia, sistem di otak dia belum tersambung secara utuh. Sehingga akhirnya mereka itu nggak nyambung. Mungkin mereka juga nggak memahami. Anak-anak yang jarang membaca terutama, mungkin kosakatanya juga terbatas. Itu juga mempengaruhi mereka dalam dalam memahami suatu instruksi sehingga responnya itu salah. Jadi kalau misalnya lihat anak-anak kita itu responnya salah, terus nggak nyambung, maka kita harus pastikan dia ngerti nggak apa yang kita omong. Jangan-jangan dia nggak ngerti, hanya aja. Jadi di sini ada prinsip clear, direct, dan active listening. Jadi di sini informasi yang kita sampaikan kepada anak-anak itu benar-benar jelas. Jelas nih. Kemudian sampaikan informasi ini secara langsung. Dan orang tua harus menjadi active listening. Orang tua itu selama ini memang kesulitan melakukan active listening. Padahal Allah itu menganugerahkan telinga kita di atas mulut kita. Harusnya jadi orang tua itu lebih banyak dengerin daripada ngomel. Karena ini loh, ini sebenarnya sudah tanda. Telinga kita itu di atas, mulut kita di bawah. Jadi orang tua, dengerin dulu nih, dengerin, baru ngomel. Jadi saat berhadapan dengan anak juga gitu. Apa sih yang dimau anak? Dengerin dulu, pahami dulu, baru kita ngomel. Baru kita ngomong. Tapi yang terjadi selama ini kan kebalik. Kita terlalu banyak ngomong, tapi nggak pernah dengerin anak. Padahal sudah jelas nih, telinga kita ada di atas, mulut kita ada di bawah. Jadi ayah bunda, memang keterampilan mendengarkan itu tidak pernah kita pelajari dan itu susah. Saya aja sebagai seorang konselor, pernah 3 jam mendengarkan, itu saya mual-mual. Karena saya tidak diberikan kesempatan ngomong. Jadi pada waktu itu saya punya klien, dia ngomong aja, sampai 3 jam. Dan orang itu keluar dari ruangan saya langsung mual, mau muntah. Sampai akhirnya saya harus butuh teh panas hangat. Karena ternyata pada waktu seseorang itu menumpahkan emosinya, kita itu seperti tong sampah yang harus siap menerima banyaknya energi-energi negatif masuk ke kita dan kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Itu luar biasa energi yang kita keluarkan. Sama kayak ayah bunda. Coba sekali-kali anak ngomel kita dengerin. Pasti menyebalkan, karena kita nggak terlatih. Tapi kalau misalnya kita coba, anak ngomel maunya apa, didengerin dulu ya. Kemudian, oh ya udah, bunda paham nih maksud kamu. Sekarang berarti begini ya, begini. Jadi hari ini kita sebagai orang tua, tugas kita adalah belajar mendengarkan dulu. Karena memang telinga di atas, mulut di bawah. Dipahami ya? Mengulang-ulang pesan wajib. Dan mengasuh anak itu adalah membentuk kebiasaan dan juga meninggalkan kenangan. Itu yang harus kita pahami.
Selanjutnya Ustazah, slide selanjutnya. Nah ini, karena sekarang itu adalah teknologi di mana-mana, pastikan saat anak-anak belajar di rumah, kelola informasi dengan baik. Orang tua di sini memang wajib memilihkan mana media yang akan dipakai oleh anak-anak kita. Misalnya kan ada beberapa link-link belajar nih, tapi orang tua juga harus paham mana link belajar yang bisa dipakai, mana yang nggak bisa dipakai. Dan bahwa corona sekarang terjadi penambahan sekian-sekian. Masih bisa didengar, Ustazah? Halo? Bisa Halo? didengar? Bisa, Masih Us. bisa? Tadi sempat macet. Iya, jadi misalnya sekarang hati-hati dengan informasi yang ada di luar ya, Ayah Bunda. Jangan sampai anak-anak itu nanti mengalami kecemasan yang luar biasa karena mereka mendapatkan informasi yang salah dari luar yang mereka baca lewat berita-berita. Jadi anak-anak itu sebenarnya mereka kan anak-anak pintar ya. Pada saat mereka mendapatkan informasi-informasi di luar, itu jangan sampai mereka terus kemudian paranoid dengan kondisi lingkungannya sendiri. Jadi meskipun berita-berita di luar itu sudah luar biasa heboh, maka kita sebagai orang tua harus bisa mengelola informasi yang masuk itu dan menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang terjadi saat ini begini loh Dek, begini loh Nak, itu disampaikan dengan baik kepada anak-anak. Agar mereka nantinya tidak berprasangka dan kemudian mengambil kesimpulan sendiri yang itu nantinya malah membuat mereka semakin cemas, semakin stres. Karena sebenarnya anak-anak saat ini itu dengan kondisi mereka hanya diam di rumah itu sebenarnya sudah stres luar biasa. Karena memang fitrah mereka, fitrah bermain, fitrah bersosialisasi, fitrah untuk berinteraksi itu sekarang benar-benar terbatas. Jadi di sini yang harus kita pastikan, jangan sampai anak-anak stres. Jadi agar efektif terus belajar di rumah itu tadi yang saya bilang, harus ada kegiatan fisik. Kenapa fisik? Karena salah satu penelitian yang diungkap oleh Tal Ben Sahar mengatakan salah satu wonder drug itu obat terbaik bagi manusia adalah pada saat dia mengalami depresi, mengalami tekanan, mengalami stres adalah exercise. Exercise ini intinya apa? Berarti bergerak, olahraga. Tapi kan masalahnya orang-orang zaman sekarang itu mager ya. Jadinya kita ya akhirnya kalau misalnya ada masalah, kita kalau kemudian cenderung diem di kamar, menangis, nggak ngapa-ngapain, itu malah tambah stres. Maka apa yang harus kita lakukan? Bergeraklah, terus bergeraklah. Karena memang pada waktu kita melakukan exercise, kata Tal Ben Sahar dalam penelitiannya di jurnal psikologi positif, itu adalah salah satu wonder drug. Jadi memang obat terbaik. Sudah murah, kemudian dia ajaib, dan itu bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Langsung Ustazah, slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi jangan lupa olahraga intinya. Nah ini yang Ayah Bunda pastikan bahwa pada waktu kita membersamai anak-anak untuk belajar di rumah, maka sebenarnya kita itu sedang melakukan introspeksi diri juga. Apakah kita sebagai orang tua sudah melakukan tugas kita menjadi partner belajar anak-anak, dan anak-anak itu sudah mendapatkan haknya untuk belajar. Jadi anak-anak itu hak mereka untuk belajar itu tidak hanya diterima dari sekolah, tapi juga dari orang tua. Kalau sekolah itu lebih banyak transfer pengetahuan, transfer hal-hal yang sifatnya akademik, maka pastikan anak-anak itu mendapatkan ilmu terkait karakter, terkait moral, terkait adab, terkait agama itu dari kita, dari rumah. Kebiasaan-kebiasaan baik itu kita bentuk di rumah. Karena kalau misalnya kita ngandelin sekolah nggak bisa, apalagi dalam situasi seperti ini. Sekolah itu hanya mentransfer hal-hal yang sifatnya akademik, kalau kemudian anak belajar sosialisasi, anak belajar komunikasi itu di sekolah. Tapi bagaimana mereka belajar adab, bagaimana mereka membentuk kebiasaan, habit,
kemudian bagaimana fitrah iman itu tumbuh subur, fitrah belajar itu tumbuh subur, itu dibentuk di rumah. Dan masa 0 sampai 7 tahun itu memang adalah masa menumbuh kembangkan fitrah iman. Tapi sayangnya banyak orang tua yang terlewat di usia 0 sampai 7 tahun. Banyak orang tua yang terlewat di 0 sampai 7 tahun itu adalah menyekolahkan anak di playgroup, menyekolahkan anak di preschool, dan tuntutannya adalah kapan anak saya bisa baca, bisa tulis. Tapi di 0 sampai 7 tahun kita lupa, fitrah iman anak kita sudah selesai apa belum. Ini yang terlupa. 0 sampai 7 tahun itu dalam fitrah based education adalah tumbuh kembang fitrah iman. Kalau 0 sampai 7 tahun selesai, maka 7 sampai 10 tahun anak diajarkan untuk beribadah. 10 tahun waktunya dia beribadah, maka itu sudah tuntas tugasnya. Karena pada waktu dia 10 tahun itu dia sudah berada di fase tamyiz dan amrat, maka dia sudah siap untuk memasuki fase akal baliknya. Ini yang kadang-kadang orang tua tuh sering miss di sini. Jadi ayah bunda mumpung study from home nih, ayo kita cek lagi fitrah iman anak-anak saya udah selesai belum nih? Anak-anak saya terkait agamanya, terkait akhlaknya, terkait adabnya udah ini enggak? Udah sesuai dengan apa yang kita harapkan enggak? Karena bagaimana anak-anak nanti berakhlak, bagaimana anak-anak itu beradab, itu kita ajarkan dari rumah loh ya, ayah bunda. Jadi bukan dari sekolah. Sekolah itu hanya transfer ilmu pengetahuan dan nanti bagaimana mereka berkomunikasi, berinteraksi, itu mereka dapatkan di sekolah. Tapi selain itu, tugas kita sebagai orang tua. Karena rumah itu adalah pusat pembelajaran. Jadi kalau dikatakan sekolah terbaik itu sebenarnya di mana? Di rumah. Dan ini yang kadang-kadang kita orang tua selama ini mengatakan, ya sudah, saya sudah nyekolahin anak saya udah bayar mahal, apa kata sekolah deh, gitu. Padahal enggak. Orang tua pemegang pemegang kuasa terbaik dalam mendidik anak-anak kita. Dan ini yang harusnya kita introspeksi kembali saat ini pada waktu study from home. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu akhirnya tidak memberikan keteladanan, kita tidak memberikan pembelajaran terbaik terkait adab, karakter, dan akhlak itu sendiri. Jangan sampai study from home ini anak-anak fitrah imannya nggak dibentuk, fitrah belajarnya juga nggak terbentuk. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi di sini saya bilang waktu yang sudah kita jadwalkan dengan anak-anak itu benar-benar harus dipatuhi bersama. Kalau nggak dipatuhi, apakah ada sanksi? Silahkan diatur bersama anak-anak. Dan kita di sini saling introspeksi. Antara ayah dan ibu boleh. Dan juga dengan anak-anak juga boleh. Jadi di sini saling introspeksi apa ya yang kurang. Kalau misalnya saya punya anak laki-laki, berarti selama ini yang kurangnya apa? Kalau saya punya anak perempuan, kurangnya apa? Life skill yang belum saya ajarkan apa? Itu harus kita pertanyakan kembali. Jadi kalau misalnya mau dibuat list, itu memang nggak apa-apa dilakukan. Karena memang tujuan akhirnya nanti memang anak-anak itu punya mind mapping, mereka mau apa. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah, slide selanjutnya. Nah, di sini sebagai orang tua memang kita itu perlu cermin ya, perlu untuk refleksi diri. Dan kita juga dengan anak-anak juga begitu. Jadi dalam proses daring ini sering-seringlah berkomunikasi semisal seperti ini. Selama proses daring ini apa yang kamu rasakan? Hari ini dengan melakukan misalnya kamu menanam tanaman atau misalnya memelihara misalnya memelihara kucing, ngasih makan kucing, terus mandiin kucingnya, itu apa yang kamu rasakan? Itu memang kita harus lakukan bersama anak-anak kita. Jadi di sini ini study from home ini sebenarnya membentuk kembali bonding antara anak dan orang tua yang sempat hilang. Terutama bagi orang tua yang memang selama ini mungkin terlalu banyak waktu di luar, tapi saat bertemu dengan anak itu sangat terbatas, maka memang saat inilah saat terbaik untuk membentuk bonding dengan anak-anak, dan saat inilah memang membangun kembali
Apa yang hilang? Anak-anak mulai diajarin life skill yang paling sederhana. Misalnya kayak mencuci piringnya sendiri, menata tempat tidurnya sendiri. Kalau misalnya life skill yang lebih kompleks, boleh diajari anak-anak sekarang. Misalnya nyapu rumahnya. Karena ada cerita-cerita yang luar biasa sebenarnya. Anak-anak SMP nggak bisa nyapu, itu banyak. Anak-anak SMP nggak bisa nyetrika bajunya sendiri, itu banyak. Jadi anak-anak sekarang sudah mulai diajari melipat baju yang benar itu seperti apa, itu diajarin. Jadi dari hal-hal yang simpel. Kemudian mereka harus menaruh bajunya di tempat cucian, kemudian mereka harus menaruh sepatunya di mana, itu mulai dibentuk lagi dari sekarang. Jadi kalau misalnya saya bilang study from home itu sebenarnya memang ajang kita untuk melatih life skill anak-anak. Kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan studi from home saat ini, tadi yang saya bilang, anak-anak itu harus punya karakter visioner, yaitu mereka harus memberikan kontribusi kepada orang lain. Pada waktu studi from home saat ini, jangan lupa ayah bunda, kembangkan kepedulian anak-anak. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Berbaginya apakah tidak harus selalu dengan uang? Tidak. Jadi untuk saat ini, mulai ajari anak-anak nih, mumpung studi from home nih, coba sih kita buka lemari kita cari baju-baju kita yang sudah nggak pernah dipakai lagi, atau baju-baju kita yang istilahnya sudah kekecilan tapi layak dipakai, disisihkan, dan kemudian nanti kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu sebenarnya salah satu bentuk kepedulian kita. Dan studi from home hari ini, kita ajari juga anak-anak kita untuk peduli kepada lingkungannya dengan cara apa? Hari ini kita mulai ngajarin anak-anak kita, Adek, ini banyak orang yang lagi kesusahan. Jadi mulai hari ini, kalau bisa nih, kita mulai berhemat dari energi yang kita pakai. Jadi berhemat menggunakan air, berhemat menggunakan listrik. Itu yang harus dilakukan. Dan ajarin juga anak-anak untuk saat ini mulai sedekah subuh. Mulai dari uang berapa? 100 rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah. Karena memang sebenarnya saat ini tuh Allah itu sedang memberikan hikmah yang luar biasa ya. Jadi saya bilang saat corona itu memang ada banyak cerita-cerita sedih memang. Tapi sebenarnya saat corona itu juga adalah sebuah momen-momen terbaik untuk kita dan keluarga kita untuk bersikap lebih bijak lagi kepada alam ini, untuk bersikap lebih bijak lagi dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah. Saya kalau bilang sama anak-anak saya, enak, hari ini meskipun kita kena pandemi, kena corona, tapi masih ada teknologi. Teknologi yang bisa menghubungkan kita dengan dunia luar. Tapi saya bilang begini juga sama anak-anak saya. Tapi Dek, suatu hari ketentuan Allah itu pasti akan terjadi, yaitu sebuah peristiwa yang dinamanya adukan. Dunia ini akan mengalami yang namanya mati semua teknologi. Kita tidak akan terhubung lagi oleh teknologi. Mungkin dunia ini akan mengalami masa yang sangat gelap, kita tidak terhubung lagi antara satu dengan yang lainnya, dan yang mengukuhkan kita saat itu hanya apa? Hanya iman yang ada di dada. Hanya kepasrahan total kepada Allah yang ada. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Dan selain itu saya masih mengingatkan kepada anak-anak saya, hari ini kita kena corona, nggak masalah. Tapi kamu lihat di Palestina, mereka mau sholat saja susah. Mereka sholat itu penuh dengan gempuran rudal-rudal di mana-mana. Mereka bisa puasa, bisa sahur di pagi hari, tapi belum tentu bisa berbuka puasa. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, tetap bersyukur dengan apapun yang ada sekarang. Jadi mulai hari ini, saya ngajarin juga sama anak-anak, apa yang ada di rumah hari ini, makanan yang ada hari ini, jangan ditolak. Jadi saatnya sekarang itu kita memang merubah mindset anak-anak kita. Sebenarnya kalau dibilang, apakah hari ini saya menerapkan kurikulum kesengsaraan? Enggak. Belum. Anak-anak itu belum mengalami yang namanya kurikulum kesengsaraan. Untuk membuat mereka itu tangguh, itu belum. Tapi hari ini saya membuat anak-anak saya itu ngerti bahwa apapun bisa terjadi di dunia ini. Apapun. Dan hanya satu yang membuat kita kuat adalah keyakinan bahwa setiap peristiwa yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmah terbaik. Setiap peristiwa yang terjadi itu membuat kita belajar. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi ayah bunda sekarang nggak usah stres dengan tugas-tugas daring.
tetap dikerjakan sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan tugasnya apa. Tapi kita sebagai orang tua, kontrol emosi kita itu loh Bu, dijaga, benar-benar dijaga. Agar apa? Anak juga nggak ikut stres. Karena sifat stres itu menular, emosi itu nular. Terutama emosinya ibu. Kenapa emosi ibu nular? Karena ibu itu memiliki sistem limbik yang lebih besar daripada ayah. Jadi kalau otak kita di foto otak tuh, ayah bunda, sistem limbik wanita itu areanya lebih luas daripada pria. Dan sistem limbik pada wanita inilah yang dinamakan dengan otak mamalia. Dan itu memang anugerah dari Allah. Karena otak mamalia inilah yang membuat wanita itu bisa mengasuh anak-anak. Jadi kalau ibu emosi, otomatis anak emosi. Makanya saya bilang, kalau ibu cemas, pada waktu anak-anak mau ujian, maka apa yang dipastikan terjadi? Anak cemas, bahkan panas. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang, kalau mau ngapa-ngapain, sudah Bu, ikhlas, lillahi ta'ala. Ada Allah sebagai murabinya anak-anak. Gak usah takut. Anak mau outbound, sudah lepas, ikhlas. Ada gurunya, ada Allah yang menjaga. Ada murabi terbaiknya. Nggak usah kemudian ibu-ibunya terus ikutan nyewa base juga jadi pengawal di belakangnya, nggak usah. Karena anak-anak kita memang nantinya akan belajar untuk survive, belajar untuk bagaimana mereka bertahan hidup di situasi-situasi yang mungkin mereka nggak pernah nyangka ya kok kayak gini gitu. Padahal itu bagian dari life skill. Anak belajar untuk dia hidup bertahan di gurun pasir, bertahan hidup di tengah hutan belantara, bertahan hidup di tengah situasi yang nggak nyaman, itu bagian dari life skill sebenarnya. Kemudian bagaimana anak melakukan pertolongan pertama. Makanya saya bilang, kalau anak ibu sudah ngajarin life skill sama anak-anak, insya Allah Bu, anak-anak itu akan lebih mandiri dan lebih siap ngadepin kehidupan selanjutnya. Jadi mulai sekarang tuh, cuci baju sendiri sudah mulai diajarin, yang gampang-gampang aja. Cari deterjen yang lembut kalau misalnya takut anak-anak itu kulitnya sensitif ya. Atau nggak pakai deterjen deh, yang penting dia bisa ngucek. Kemudian bagaimana dia bisa mencuci piringnya sendiri itu benar-benar kita ajarkan. Dia menyapu rumahnya, kemudian harus membantu orang tuanya memotong pakai alat potong, menggunting dengan baik, itu harus kita lakukan. Karena pada saat kita ngajarin anak nih masak nih, motong, tangan kena pisau, seret. Maka yang harus kita lakukan pada anak waktu itu menanyakan. Gak usah kita kemudian, aduh ya Allah, kenapa tangannya? Enggak usah seperti itu. Cukup tanyakan kepada anak-anak. Sakit sekali. Kalau begitu, adik, kan ini jarinya sendiri ya. Silahkan dibasuh pakai air. Itu salah satu contoh life skill, pertolongan pertama pada kecelakaan. Silakan tangannya dibasuh, kemudian setelah itu kasih obat merah. Sudah, selesai. Sama seperti waktu saya ngajarin anak-anak saya setrika. Jadi waktu itu setrika, kemudian kenyonyok, seret, panas kan, kena setrika. Saya tanyakan kepada anak-anak, kalau sudah kepanasan kena setrika gitu, apa yang dilakukan? Panas kena setrika, panas kena tumpahan minyak, kepletian minyak. Anak-anak saya waktu itu sudah bisa mengatakan, bisa dikasih lidah buaya, atau diguyur di air dingin. Itu salah satu contoh life skill sebenarnya, Bunda. Jadi, life skill yang harus kita ajarkan di rumah itu sebenarnya sangat banyak. PR kita itu sebenarnya sangat banyak. Pertolongan pertama pada kecelakaan itu wajib kita ajarkan juga, karena kalau kita bicara life skill itu banyak hal yang akan kita pelajari. Nah, karena itu saya bilang tips efektif anak belajar di rumah adalah memang kembangkan life skill anak, atur kegiatan-kegiatan fisiknya, atur kegiatan-kegiatan daringnya, dan kalau untuk daring, pastikan bahwa anak itu memahami tugasnya apa, tapi nanti dia mengerjakan dengan model belajar dia, kita nggak usah stres. Jangan tuntut anak-anak auditori dan kinestetik seperti anak visual. Karena kita tidak sedang memindahkan situasi kelas ke rumah. Enggak. Tapi kita memang sedang menciptakan situasi belajar di rumah. Jadi pahami kalau misalnya anaknya sambil mengerjakan, tapi dia sambil lompat-lompat, dia sambil nyanyi-nyanyi. Anak auditori kan suka nyanyi-nyanyi itu kalau ngerjakan apa-apa, biarin aja.
Jangan kemudian bilang, belajar kok berisik sih, belajar kok banyak tingkah sih, udah biarin aja. Yang penting tugasnya selesai. Tujuannya kan itu kan, Bu. Jadi nggak usah ribut nanti sama anak-anak. Karena yang bikin anak-anak jengkel itu kadang-kadang ributnya kita sebagai orang tua. Padahal toh nantinya tugas selesai. Intinya itu pada waktu daring, tugas dari sekolah itu selesai dengan cara anak menentukan sendiri dengan kreativitasnya sendiri mengerjakan tugas itu. Tapi pastikan life skill itu di rumah berjalan. Jangan sampai life skill nggak berjalan. Jadi mau dikasih tugas apapun silakan. Mau cuci mobil, silakan. Mau cuci sepedanya sendiri, silakan. Mau nata tempat tidur sendiri, wajib, silakan. Ngepel, silakan. Pokoknya ada. Cuci piring sendiri, silakan. Kemudian pastikan anak-anak bergerak. Terus bergerak. Fisiknya digerakkan. Mau main game, boleh. Tapi dengan batasan waktu. Karena ayah bunda, kalau misalnya anak-anak nggak boleh main game saat ini, saya pastikan ayah bunda sendiri yang kerepotan. Karena ayah bunda juga bingung harus ngasih kegiatan apa. Jadi boleh ngasih game, tapi dengan batasan waktu. Kemudian tumbuhkan di rumah kebiasaan berdiskusi bersama dan baca bersama. Mungkin banyak anggota keluarga kita saat ini itu tidak memiliki perpustakaan keluarga dan tidak memiliki waktu yang namanya reading time. Padahal reading time itu adalah waktu-waktu terbaik. Kita bisa diskusi dengan anak-anak, kemudian kita bisa tanya cita-cita anak-anak, kita bisa bertanya mau apa, kemudian kita juga bisa bertanya dia ngerti nggak apa yang dibaca. Itu reading time itu waktu terbaik, dan reading time itu adalah salah satu cara kita membangun bonding yang luar biasa dengan anak. Bun, ingat, literasi Indonesia masih sangat rendah. Maka pastikan anak-anak saat ini, orang tua nih, bikin jadwal membaca wajib. Siapa yang membaca? Ayah, ibu membaca. Anak juga membaca. Jangan sampai nyuruh anak baca tapi ibunya nggak baca. Bisa dipahami ya sampai segitu? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa langsung tanya jawab, Ustazah? Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Ira. Insya Allah ya. Ini langsung saya buka sesi pertanyaan, G, Bunda, karena waktunya sudah mepet. Bunda bisa raise hand atau angkat tangan. Monggo, yang mau bertanya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Bapak. Mau tanya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk, ayahnya Akifah, kelas 2F. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga At-Taqwa sudah memberi ruang buat kami untuk bisa berkomunikasi seperti ini di masa pandemik seperti ini. Terima kasih sarananya, dengan adanya Zoom seperti ini, anak kami masih terus belajar meskipun di rumah. Kami bersyukur atas bimbingan dari Ustazah dan manajemen sekolah sudah bekerja keras untuk menyesuaikan kurikulum yang diberikan kepada anak kami. Yang saya tanyakan, kami memang sudah melakukan penyesuaian karena memang tugas utama dari orang tua itu seperti yang disampaikan di parenting sebelumnya, yaitu sebagai madrasahnya anak-anak, dan ini Allah memberi kesempatan buat kami untuk benar-benar menjadi madrasahnya anak. Dan saya sebagai kepala sekolahnya memang harus menyesuaikan dengan kondisi yang diberi oleh Allah seperti ini. Alhamdulillah kami sudah bisa menyesuaikan diri, dan karena memang kelebihan dari manusia kan bisa menyesuaikan diri. Namun memang perlu kerja keras yang harus kami lakukan. Untuk di rumah kami tidak mempunyai tidak ada masalah yang cukup berarti, kami bisa menyesuaikan. Hanya ini permasalahannya dengan tetangga,
karena saya sulit untuk mengontrol anak-anak tetangga itu bisa mengikuti kurikulum yang kita sesuaikan. Nggak mungkin, sangat tidak mungkin sekali saya melakukan parenting kepada ini anak-anak tetangga, karena sekolahnya juga berbeda-beda. Ada yang di sekolah negeri, ada yang di sekolah swasta, dan yang lain sebagainya. Ada lagi juga warga baru yang itu beraneka ragam. Nah, ini anak-anak kan juga butuh bermain juga, karena meskipun sering ada jadwal Zoom di sekolah ya, tapi kan nggak bisa ketemu terus, tidak bisa berinteraksi karena dunianya kan dunia anak ya. Nah, itu bagaimana sih, barangkali ada pengalaman, karena ini kan situasinya mungkin 100 tahun sekali ya adanya pandemik seperti ini. Dan pengalamannya udah lama sekali, nggak mungkin, dan pastinya berbeda situasinya dengan kecanggihan teknologi seperti ini. Gimana caranya, kira-kira tipnya secara psikologis mempengaruhi anak-anak tetangga itu biar ini, selain istiqomah tadi menyampaikan, memang juga berhubungan dengan orang tuanya juga. Itu mungkin kontrolnya yang kami masih kesulitan. Akhirnya anak saya sering kami kurung di rumah. Kalau keluar itu memang harus betul-betul diikuti, dan butuh ini, sering-sering sih terjadi miskomunikasi. Saya khawatirnya hanya menjaga agar tidak miskomunikasi dengan tetangga, jadi nggak baik dengan tetangga akhirnya. Jadi itu barangkali bisa diinformasikan, barangkali ada sharing pengalaman dari Ustazah sebagai psikolog. Terima kasih, Ustaz. Baik, monggo. Terus dijawab, nggih? Iya, terima kasih Bapak Faruk ya, Bapak Faruk untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau misalnya dikatakan pandemi yang hari ini terjadi itu sudah pernah terjadi ya. Memang pernah terjadi di masa Khalifah Umar. Jadi waktu itu terjadi di daerah Syam, Damaskus ya kalau nggak salah, pada waktu kepemimpinan dari Abu Ubadah. Jadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi kalau misalnya kita bicara apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan waktu itu Abu Ubaidah melakukannya seperti apa? Ini sebenarnya kita pada waktu kita mempelajari sirah Rasulullah, sebenarnya apa yang terjadi saat ini itu ada sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi dulu. Makanya sebenarnya kan umat Islam itu, kita kan sekarang ini ya generasi pertengahan ya, khairatul ummah ya, yang istilahnya generasi terbaik juga, dan juga generasi pertengahan. Jadi untuk anak tetangga ya Bapak ya, memang kita harus ngomong sama orang tua. Kita itu mau dibilang apa nanti oleh tetangga, itu terserah, nggak apa-apa. Toh kita saat ini menjaga anak dan keluarga kita itu demi kepentingan keselamatan kita juga. Karena memang dalam Islam itu kan keselamatan itu yang utama. Jadi kalau misalnya Bapak bingung dengan nanti nggak enak sama tetangga, nanti nggak enak sama kanan kiri, untuk saat ini mungkin Bapak bisa ngomong baik-baik dengan tetangga. Mohon maaf untuk saat ini karena memang kondisinya seperti ini, maka saya sebagai kepala rumah tangga harus mengambil sikap tegas. Jadi bukan saya melarang anak-anak saya untuk bermain, tetapi karena memang kondisinya yang memungkinkan saya untuk bersikap begini saat ini. Dan ini sudah sesuai dengan protokol yang diberikan oleh petugas kesehatan, oleh para nakes. Dan itu juga sudah sesuai yang disampaikan pada waktu Rasulullah sendiri menyampaikan, pada waktu itu kalau yang zamannya Rasulullah kan penyakit lepra ya. Kalau sudah ada sebuah penyakit menular dan itu menjadi pandemi, jangan mendatanginya, dan orang-orang yang di dalamnya juga jangan keluar dari daerah itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita memang mau lockdown, ya benar-benar lockdown nih, nggak usah kemana-mana. Anak-anak apakah nggak bisa diatur? Bisa, Bapak. Sebenarnya anak-anak kita itu tergantung kita. Nah, Bapak sebenarnya untuk ini, makanya saya bilang,
di fase study from home, memang orang tua dituntut kreatif, memang orang tua dituntut untuk berpikir out of the box, memang orang tua dituntut untuk banyak nih inovasi-inovasi yang dilakukan agar anak itu nggak kepingin, aku mau keluar gitu, enggak ya. Tapi yang harus dilakukan oleh orang tua, kita bisa cari linknya tuh Pak. Cari link misalnya, oh anak umur sekian, kegiatan yang bisa dilakukan itu ini, dan ini. Jadi bagaimana caranya kita merayu anak-anak sebenarnya. Kalau untuk anak kelas 2 SD, sebenarnya sangat bisa Pak, untuk dirayu ya. Penuhi dulu hari-harinya itu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang bersama. Tapi memang di sini harus ada reward kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kita bikin perjanjian, saya sistemnya pakai poin misalnya. Adek, kalau misalnya adek dalam sehari ini tidak keluar rumah, alasannya karena begini, itu disampaikan Pak. Kenapa kita nggak boleh keluar rumah itu harus disampaikan. Jadi kalau misalnya Bapak ngomong, kita nggak boleh keluar rumah karena ada penyakit di luar sana, jangan bilang seperti itu. Kalau sama anak-anak kelas 2 itu bilang gini, adek hari ini kita nggak keluar rumah. Karena saat ini banyak orang sakit di luar dan kita tidak tahu wabah itu menyebarnya seperti apa. Wabah itu dibawa oleh angin. Karena saat ini yang terjadi adalah sedang terjadi. Ini disampaikan. Ini disampaikan ya ke anak-anak. Wajib. Bapak nggak usah berpikir nanti anak saya ngerti apa enggak. Nggak usah berpikir seperti itu. Anak-anak itu nanti akan belajar sendiri. Anak-anak itu punya kemampuan otak yang luar biasa untuk memahami. Bapak bilang, wabah itu, virus ini dibawa oleh angin. Jadi, kamu hari ini tidak keluar untuk mencegah agar kamu juga nggak sakit. Kalau kamu sakit, nanti semua repot. Kalau kamu sakit, kamu nggak bisa bermain dengan ayah bunda. Jadi kalau misalnya anak-anak tetap maksa mau main keluar, bilang aja, boleh nanti main keluar, tapi ada jamnya. Mainnya sama ayah sama bunda. Karena saat ini kita nggak tahu loh Pak, Surabaya itu benar-benar black zone. Zona hitam, bukan zona merah lagi. Jadi kemudian jangan berpikir, orang sakit mati itu kan apa kata Allah. Jangan bilang seperti itu, karena kita tetap harus ikhtiar. Waktu dulu zamannya Umar, waktu Umar tidak mau melanjutkan perjalanan ke Damaskus, itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pernah bertanya begini, kenapa kamu nggak mau melanjutkan perjalanan? Kata Umar apa jawabannya? Karena aku menghindari dari takdir yang buruk. Dan itu harus kita lakukan juga. Jadi kalau anak-anak kemudian mau maksa nangis-nangis, biarin aja Pak. Kalau anak nangis, saya dulu waktu kecil anak-anak saya nangis yang keras, semakin baik, semakin sehat, paru-parumu akan terbentuk dengan baik. Itu yang saya katakan kepada anak-anak saya. Dan anak-anak kan juga punya capek ya kalau nangis, ya udah. Jadi yang harus kita lakukan saat ini memang, saya tadi bilang Pak, telinga itu lebih tinggi daripada mulut kita. Jadi orang tua itu memang lebih banyak mendengar daripada ngomong. Jadi kalau misalnya anak-anak mulai rewel, dengerin aja, baru nanti kita ngomong. Kasih pengertian sama anak-anak, tunggu dia berhenti sendiri, tunggu dia capek. Pasti nanti akan berhenti sendiri kok Pak. Dan anak-anak itu sebenarnya sangat mudah diajak negosiasi. Karena apa? Otak berpikir dia kan belum berkembang sempurna, jadi kemampuan dia untuk melakukan banyak argumentasi itu belum terbentuk dengan baik. Jadi rayu saja, kasih reward, insya Allah bisa kok. Dan untuk teman-teman tetangga, anak-anak tetangga, Bapak bilang aja terus terang kepada orang tuanya. Hari ini saya hanya menjadi warga negara yang baik, saya ingin membantu pemerintah, saya ingin membantu para nakes, agar apa? Agar pandemi ini segera berakhir. Agar anak-anak saya bisa bermain dengan normal kembali, agar saya bisa beraktivitas dengan normal kembali. Jadi kalau sekarang itu, ya sudahlah, tetangga mau bilang apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Yang namanya kita ngadepin omongan tetangga kanan kiri itu nggak akan selesai-selesai kok. Jadi selama itu omongannya baik, kita terima dengan baik. Kalau misalnya ngomongnya menjengkelkan kita, berdoa saja sama Allah, semoga orang ini diberikan hidayah agar bisa ngomong baik. Dan agar apa? Agar memang apa yang diomongkan orang itu juga nanti menjadi penggugur dosa kita. Udah seperti itu aja. Jadi Bapak Faruk di sini dengan sangat nanti
anak-anak nggak usah dikeluarin untuk bermain dengan anak tetangga. Nanti kalau memang mau bermain cukup dengan bapak sendiri. Kalaupun memang mereka harus bermain dengan anak tetangga, yaitu tadi dengan pengawasan. Ini saja pemerintah untuk anak masuk sekolah itu loh Pak, untuk anak SD jaraknya 1,5, untuk anak TK jaraknya 3 meter. Dan ingat Bapak, pandemi COVID di Indonesia, pasien anak yang menjadi korban COVID di Indonesia paling banyak se-Asia Tenggara. Itu yang terjadi, tapi tidak pernah diungkapkan. Jadi Bapak, untuk saat ini, keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Jadi tidak peduli apa yang diomongin tetangga, anggap aja angin lalu. Pertanyaan lagi satu. Jadi seperti itu. Ini. Jadi saya harap apa yang sudah dilakukan saat ini di rumah tetap lakukan. Bermain dengan anak, bersama dengan anak, lakukan banyak kegiatan. Ada banyak jurnal, ada banyak link-link yang bisa ngasih contoh-contoh kegiatan kita dengan anak kelas 2 SD itu apa, itu yang bisa kita pakai. Baca kembali biografi orang-orang hebat, baca kembali kisah-kisah Rasulullah, itu jadikan sebagai iktibar, sebagai hikmah. Dan anak-anak itu paling seneng Pak kalau diceritain, kalau dikisahin. Makanya saya bilang, Pak, punya waktu untuk berkisah reading time dengan anak-anak. Karena pada waktu kita sedang melakukan reading time itu waktu pembelajaran terbaik. Jadi kita tinggal ngomong sama anak. Karena Rasulullah itu sudah jelas ya, pada waktu ngajarin para sahabat, para generasi terbaik emas, yaitu para generasi-generasi emas, para tabi'in, itu memang metodenya adalah metode berkisah. Dan ini juga disampaikan oleh Dr. Nasi Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Salah satu metode terbaik itu untuk pendidikan adalah keteladanan dan kisah. Jadi saat ini banyaklah membaca dengan anak-anak, kemudian bermain dengan anak-anak, itu yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan benar-benar physical distancing, bukan social distancing, tapi physical distancing lakukan. Sudah Pak, nggak usah peduli apa kata orang, sudah biarin aja. Ini keselamatan anak-anak kita. Dan pada waktu Umar dikatakan seperti itu oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya memang ternyata itu cara penyelesaian terbaik. Dan itu sudah dikatakan juga oleh Rasulullah, jangan datangi dan jangan mendatangi, berdiamlah di rumahmu masing-masing. Jadi jadikan rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku, surgaku, itu saat ini yang harus kita lakukan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Ustaz Danis. Oke, alhamdulillah. Bapak Faruk, kira-kira sudah jelas nggak untuk jawaban dari Ustazah Ira? Ini saya buka satu kali lagi ya Us, ada yang mau bertanya, ini yang chat dari Bunda Trama yang mau bertanya. Ya Ustazah. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Ustazah. Ini yang saya mau tanyakan. Sebenarnya sistem tadi tuh kayak membuat jadwal itu, alhamdulillah sudah saya lakukan, sudah kami lakukan, tapi awalnya tidak terpikir ternyata itu berpengaruh gitu. Awalnya saya bikin jadwal, saya suruh anak saya bikin jadwal tuh hanya untuk melatih dia untuk menulis sebenarnya. Karena sudah lama tidak sekolah, akhirnya dia kayak malas untuk menulis. Tapi ternyata itu setelah saya dengarkan tadi materinya, ternyata itu hal yang baik. Cuman mungkin kurang memakai jam gitu Ustazah. Itu memang penting ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan untuk punishment, karena selama ini punishment-nya itu hanya sekedar misalnya hari ini ada satu kegiatan yang belum dilaksanakan. Nah, besoknya itu saya tanya kenapa tidak dilaksanakan awalnya. Kemudian harus bertanggung jawab dan harus dilaksanakan besoknya gitu. Punishment-nya hanya sebatas itu. Yang ingin saya tanyakan, yang cocok untuk anak usia kelas 2 ini punishment-nya seperti apa? Terus pertanyaan yang kedua mengenai reading time. Untuk reading time itu apakah ada waktu-waktu yang yang disarankan gitu Ustazah, supaya misalnya ketika anak otaknya sedang rileks atau seperti apa, itu apakah ada waktu-waktu tertentu yang memang sebaiknya dilakukan untuk melakukan reading time? Itu aja sih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ustazah Ira langsung dijawab nggih.
Kalau saya bicara terkait punishment untuk anak kelas 2 SD ya, yang namanya anak kelas 2 SD itu kan umur 7-8 ya. Umur 7-8. Kalau kata Rasulullah, usia 0 sampai 7 tahun itu jadikan sebagai seorang raja, tapi karena sudah kelas 2 SD, dia 7 sampai 14 tahun kan. Berarti di situ punishment-nya adalah jadikan dia sebagai seorang tawanan. Jadi punishment di sini boleh kita lakukan dengan misalnya ngasih kegiatan. Tadi kan Bunda bilang, saya minta dia untuk menulis, karena mungkin kemampuan menulisnya nggak bagus ya. Itu punishment-nya bisa dilakukan misalnya, Ibu ambil aja buku cerita. Adek ini disalin. Berapa halaman gitu ya, mungkin 1 halaman, 1,5 halaman. Jadi di sini punishment-nya adalah punishment yang mendidik. Jadi biarin anak-anak itu kan sambil melatih nih Bun, otot halusnya ya, otot-otot motorik halusnya. Dan selain itu Bunda, luar biasanya menulis itu berdasarkan neuroscience, dan ini juga yang diterapkan pada Bapak B.J. Habibie pada waktu beliau mengalami stres yang luar biasa waktu ditinggal Bunda Ainun. Menulis ternyata itu manfaatnya itu luar biasa untuk apa? Untuk emosi, untuk mengatur irama emosi. Jadi misalnya anak marah, ya udah kasih aja kertas, kamu mau coret-coret, silahkan coret-coret dulu. Jadi dia nuliskan emosinya, menumpahkan amarahnya itu lewat coret-coretan. Setelah itu udah kasih, nih sebagai apa? Konsekuensi karena adik tadi nggak, jadi kita ngomongnya bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Tanggung jawab adik karena tidak melakukan apa yang disampaikan Bunda. Adik nulis ya, ini buku ceritanya bagus kok isinya. Silahkan ditulis dek, nanti Bunda ceritain. Nah, itu yang dilakukan kita. Jadi di situ anak latihan selain menguatkan motorik halusnya, dia juga sedang mengelola emosinya pada waktu dia menulis. Nah, itu memang keutamaan menulis. Kalau anak-anak saya di rumah, Ustazah, meskipun sudah besar begitu, sudah SMK, sudah SMK kelas 1, SMK kelas 2 ya, menulisnya memang menulis mushaf Al-Quran. Jadi anak-anak saya itu menulis mushaf Al-Quran itu dulu saya selesai 1 juz Bunda kasih uang 100.000. Dan itu ternyata tantangannya luar biasa, meskipun tantangannya 100.000, ternyata memang susah Bunda untuk menulis mushaf Al-Quran, apalagi mushafnya kan kecil ya. Tapi itu sebenarnya saya sedang mencoba mereka itu mengelola emosinya. Anak saya yang nomor 3 itu dulu emosinya luar biasa, tapi karena dia yang paling rajin menulis mushaf dan dia juga sering saya paksa nulis mushaf ya, memang penurunan gejolak emosinya itu luar biasa. Jadi memang di sini saya memang sampai beli Al-Quran tulis, jadi di situ anaknya nulis mushaf tiap hari. Nah, itu anak-anak boleh diberikan punishment seperti itu karena dia sudah 8 tahun, karena dia sudah sebagai tawanan, kata Rasulullah, 7-14 tahun perlakukan dia sebagai tawanan. Jadi boleh punishment. Nah, kemudian kapan reading time terbaik? Kalau kita bicara reading time terbaik, itu adalah kalau misalnya ibu nggak bekerja nih ya, itu adalah pada saat anak asik-asik bermain nih, biarin dulu dia bermain. Kemudian kan kalau setelah asik bermain itu dia butuh istirahat. Ya sudah nggak apa-apa istirahat dulu. Kemudian itu kan kita yang paling tahu ya ritme anak seperti apa. Anak memiliki otak terbaik itu pada saat di posisi alfa, menjelang tidur. Itu untuk berkisah ya. Jadi bukan reading time-nya ya. Kita bicara nanti reading time-nya. Menjelang tidur itu adalah waktu terbaik kita berkisah dengan anak-anak. Karena apa? Pada waktu otak alfa, maka apa yang kita sampaikan, yang kita ceritakan kepada anak-anak itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Ke alam bawah sadar ya. Tapi reading time-nya itu kapan? Reading time itu sama dengan prime time pada waktu kita berkegiatan. Jadi tentukan prime time kita dengan anak-anak misalnya jam 7 malam, jam 8 malam. Jadi reading time-nya tentukan. Nah, yang namanya reading time itu berarti kita baca semua itu baca, bukan hanya kita yang baca sendiri. Nomor 1 baca, nomor 2 baca, 3 baca, 4 baca, ibu, orang, ayah, bunda baca. Itu reading time, baca bareng. Tapi kalau anak sudah mau tidur, berarti waktunya ibu berkisah. Karena kalau misalnya anak mau tidur itu kita berkisah, maka posisi otak sudah rileks, anak sudah masuk ke posisi alfa otaknya, maka kisah yang kita bacakan itu pastikan mengandung value, mengandung moral yang akan kita sampaikan kepada anak. Nah, value-nya apa itu nanti diulang di akhir. Jadi misalnya kita baca tentang anak yang suka menolong.
misalnya value-nya adalah anak yang suka menolong, maka itu nanti di akhir kisah tekankan lagi, adik, jadi anak yang suka menolong itu ternyata enak ya, karena begini, begini, begini. Itu disampaikan. Jadi pesan itu disampaikan di akhir cerita. Dan itu anak-anak itu sudah dalam posisi begini, Bun. Sudah ngantuk, sudah nggak tahan itu mata, sudah tinggal berapa watt gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Itu pesan itu apa ya, kayak dibawa gitu, dibawa ke alam bawah sadarnya. Nggak usah maksa anak kemudian, Dek, kamu dengerin nggak cerita Bunda? Nggak usah. Tetap aja, Adek enak ya ternyata jadi anak yang suka penolong karena bisa begini-begini. Nah, besok, pada waktu reading time besok, meskipun ceritanya berbeda, pesan itu diulang kembali. Pesan itu diulang kembali. Jadi seperti itu, Bunda. Kalau kita mau menitipkan pesan. Jadi misalnya, anak ini kok susah bangun pagi ya, ceritakan cerita-cerita apapun, tapi pesan di akhir sama. Itu selama 3 bulan, 4 bulan berturut-turut seperti itu. Paling lama 6 bulan. Tapi, ingat Bun, kalau bangunin anak-anak, kalau misalnya kita mau melakukan teknik hypnoparenting tuh, bangunin anak-anak itu ditepuk telapak kaki, pesannya yang tadi malam apa disampaikan. Anak yang suka bangun pagi disayang Allah. Anak yang suka bangun pagi disayang Allah. Bangun yuk, Dek. Bangun. Jadi itu kan pesan yang semalam juga disampaikan. Jadi kalau misalnya anak mau besok bangun pagi ya, agar disayang Allah, agar bisa sholat subuh. Jadi kalau anak-anak itu membangunkan anak-anak, pesan nabawi yang kita pakai, bukan pesan besok bangun pagi karena harus sekolah, enggak. Tapi besok bangun pagi agar bisa sholat subuh. Jadi itu nanti akan menjadi kebiasaan baik yang dibawa sampai besar, Bunda. Jadi kayak anak saya yang laki-laki yang sudah sekarang SMK, mereka itu kadang-kadang gini, Bunda aku boleh nggak malam-malam nanti jam sekian mau bangun lihat bola. Saya cuma lihat dia terus, kemudian dia langsung ngomong gini, padahal saya belum ngomong. Nanti aku tidurnya nunggu selesai sholat subuh. Atau dia sendiri yang ngomong, janji, aku meskipun tidur malam, tapi aku subuh bangun, sholat subuh. Jadi memang pesan ilahi dulu ya, yang kita berikan kepada anak-anak, besok bangun pagi karena kita mau sholat subuh, bukan besok bangun pagi karena kamu harus sekolah, enggak. Jadi seperti itu Bunda. Jadi memang pesan apa ya, parenting yang bermuatan tentang ruhiyah itu di 0 sampai 7 tahun memang wajib karena memang fitrah iman itu di situ 0 sampai 7 tahun itu Bunda. Makanya saya bilang 0 sampai 7 tahun itu nggak usah bingung, anak belum bisa baca, anak belum bisa nulis, anak belum bisa apa ya, hitung. Tapi 0-7 tahun itu kukuhkan dulu fitrah iman. Saat dengar azan, wajah Bunda berseri-seri. Saat dengar azan, anak tahu Bunda sholat. Kemudian anak tahu Bunda ngaji. Itu fitrah iman. Anak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Itu fitrah iman di 0 sampai 7 tahun. Dan kalau misalnya sudah kemarin misalnya, aduh saya lupa 0 sampai 7 tahun kemarin nggak melakukan itu. Ulang hari ini. Karena tidak ada kata terlambat. Jadi perbaiki hari ini. Jadi begitu ya Bunda ya. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Zaira atas penjelasan. Insya Allah sangat jelas nggih, Bunda Trama. Sangat jelas dan detail. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu untuk parenting ini kami akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadzah Yirawati karena sudah menyampaikan parenting yang sangat luar biasa yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Untuk para orang tua tetap semangat untuk mendampingi Ananda di rumah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya mohon izin untuk minta maaf apabila ada kesalahan selama memandu parenting ini, ada kesalahan maupun perbuatan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup parenting hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin. Terima kasih, Saudara Ira. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Mohon ayah kita bisa meninggalkan parenting hari ini.